berdiskusi tentang metode coaching untuk guru, kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah dalam sinergitas pengelolaan kinerja. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Asep Tapip, MPD, Ketua DPP Aksi, yang saya hormati Bapak Dr. Agus Sukoco MM, Ketua Umum APSI. Kemudian kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber hebat kita hari ini, Bapak Fahriadi Tanjung MSI, Associate dari Konsultan NICE Indonesia, juga sebagai fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan ke-1 yang telah berkenan hadir. Terima kasih Pak Fakri. Dan juga narasumber kedua kita ada Ibu Dr. Nini Kristiani MPD, tim Aksi Pusat, dan juga pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu pengawas sekolah, kepala sekolah, dan juga guru senusantara yang hadir pada hari ini. Selamat bergabung Bapak Ibu. Nanti melalui webinar ini akan kita diskusikan coaching merupakan investasi jangka panjang yang sangat bermanfaat bagi sekolah. Dengan menerapkan metode coaching secara konsisten, sekolah dapat mencapai sinergitas pengelolaan kinerja yang optimal sehingga kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan. Saya Nur Aini, tim Aksi di Pusat yang pada hari ini didampingi oleh Ibu Dr. Rini Herlina MPD, tim Aksi di Pusat, yang juga pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Teh Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha? Sehat ya Teh. Nah, Kumaha damang Teh Rini? saya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya gitu ya Bapak Ibu ya? Kalau di Sunda kumaha damang Teh Rini? Karena Teh Rini ini orang Sunda yang terdampar Terdampar. di Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, mari bersama-sama mengawali dengan doa menurut agama dan keyakinannya. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke, Teh Rini, kita akan mulai Ya, 2 jam ke depan. Teh Rini akan memandu Pak Fakri ya, Teh Rini ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala sinyal. Sumatera Selatan baik-baik saja. Silakan Teh Rini. Tur nuhun Cek Nur, luar biasa pengawas hebat dari Cianjur yang juga tim ASI pusat kita yang selalu cerah ceriah ya, menihebring pokoknya. Ya, tur nuhun Cek. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta webinar APSI Pusat Kekinian yang ke-187. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Rini Herlina membersamai Bapak Ibu semua lebih kurang 2 sampai 3 jam ke depan bersama APSI Pusat tentunya. Di sini selain ada Cek Nur, juga tadi saya lihat ada Ibu Dr. Risa, ada Mas Wildan, dan tentunya teman-teman tim APSI Pusat lainnya. Tidak lupa juga saya lihat terima kasih sudah bergabung ada teman-teman pengawas sekolah, para kepala sekolah dan guru-guru hebat se-Indonesia yang selalu ingin terus menggali ilmu menuju transformasi perubahan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, bunga mawar tumbuh sejajar, tak mau tumbuh di atas batu. Mari kita terus belajar agar kita semakin bermutu. Gitu, Cek. Cakep Teh. Cakep ya. Baik Bapak Ibu peserta webinar hebat APSI Pusat yang dipimpin oleh Bapak Dr. Agus Sukoco MM kembali hadir untuk memfasilitasi kebutuhan kita semua. Saat ini sedang tren Bapak Ibu terkait dengan pendekatan coaching gitu ya. Bukan kucing ya, tapi coaching. Bagaimana penerapan metode coaching secara konsisten baik bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, bahkan guru-guru di sekolah sehingga dapat tercapai sinergi pengelolaan kinerja yang optimal, kata Cek Nur tadi. Nah, bagaimana agar kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan melalui pendekatan coaching ini? Karena itu, tema dari webinar kita kali ini adalah metode coaching bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk sinergitas pengelolaan kinerja.
Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber hebat. Tadi saya sudah lihat ada Bapak Fahriyadi Tanjung MSI. Tadi sudah dikenalkan oleh Cek Nur. Beliau adalah Associate Konsultan NICE Indonesia. Beliau juga adalah fasilitator sekolah penggerak di Angkatan 1. Izin menyapa Pak Fahri. Apa kabar Pak Fahri? Halo Pak Fahri? Mungkin masih di mute ya. Tadi sudah hadir Pak Faryadi. Mikrofonnya Bapak. Oke, apa Halo, kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Faryadi, apa kabar? Saat ini sepertinya headphone-nya kurang jelas ya. Jadi saya coba. Boleh disiapkan dulu Bapak. Ya, sehat selalu Bapak. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita, berkenan ini membersamai kita semua di sini Bapak. Iya. Baik, kemudian tentunya tidak asing lagi Bapak Ibu, di tengah-tengah kita juga ada Ibu Dr. Nini Kristiani MPD. Beliau selain tim APSI Pusat, juga beliau adalah pengawas hebat SMA Dinas Pendidikan Jawa Timur, tepatnya Kota Malang. Selamat siang Bu Nini. Siang Bu Rini, Apa terima kabarnya Bu Nini? Lama kita nggak baik, ketemu Bu. Sehat baik, kabar selalu ya. baik. Heeh, Ya, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. baik. Dan Bapak Ibu yang membersamai kita kali ini, Bapak Dr. Asep Tapip MPD, beliau adalah Ketua Umum DPP Aksi yang selalu ngangenin karena selalu tidak pernah lupa dengan pantun-pantunnya. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi di mana Kang ini? Masih di sekolah? Masih Masih di baca sekolah. Hitam Aduh, itu Putih. matahari di belakang ya. Oke, Kang Asep, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita, membersamai kita. Kepala sekolah juga suka eh, coaching-mengcoaching begitu, Kang ya. Iyalah, main Boleh nanti kucing-kucingan. pengalamannya. Baik, iya. Baik Bapak Ibu, di tengah-tengah kita juga insya Allah sudah hadir Ketua Umum APSI Pusat kita, Bapak Dr. Agus Sukoco MM, yang tentunya selalu menginspirasi kita dan memfasilitasi kita untuk mendapatkan informasi kekinian lebih awal dan disikapinya juga lebih awal. Insya Allah sudah hadir karena tadi sudah saya telepon izin masuk begitu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Terima kasih Bapak sudah hadir. Sibuk ini Bapak ya, di tengah-tengah kesibukan Bapak. Iya. Baik Bapak, untuk menghemat waktu Bapak, mungkin Bapak juga ada kegiatan lain. Dimohon Bapak untuk mengawali webinar ini, perkenan kiranya memberikan sambutan arahan kepada kita semua. Disilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Narsum kita pada siang ini Pak Fakri. Assalamualaikum Pak Fakri. Waalaikumsalam. Apa kabar bagus? Ya, Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat. Terima kasih nih berbagi di APSI. Kemudian ada Bu Dr. Nini. Siap, Ya, makasih. Kemarin saya lihat lagi kegiatan di Surabaya ya, iya, di Jawa Timur. G- Rakor itu ya, rakor. pengawas. Pengawas Pak Kepala BPGB-nya kirim video itu. Iya betul, bersama saya. Iya, terima kasih. Kemudian ada Bu Rini yang selalu membersamai moderatori ya. Makasih Bu Rini. Sama Pak Agus. Iya, kemudian ada Mas Wildan, Kang Asep, dan juga yang lebih spesial adalah Bapak Ibu, ada guru, ada kepala sekolah, dan ada pengawas sekolah. Pada siang ini kita memang sedang terus lebih mendekatkan ya, atau membiasakan, atau lebih tepatnya itu kita akan terus belajar ya keterampilan coaching. Nah ini penting ya teman-teman, karena ternyata banyak cabang ya coaching itu. Ada coaching sebagai profesional, ada juga coaching sebagai leader. Nah sekarang kita lebih banyak belajar bagaimana guru itu sebetulnya dalam proses pembelajarannya juga
menggunakan percakapan coaching gitu ya. Dan itu ternyata dari yang pernah saya amati ya, itu sangat powerful ya, ketika Bapak Ibu guru menerapkan coaching di dalam kelas. Karena memang eranya generasi Z, yang mana informasi itu sudah mereka kuasai ya di genggaman. Karena mereka kan memang digital natif ya, jadi memang dia itu lahirnya sudah penduduk digital lah begitu. Nah, yang kita hadapi itu adalah anak-anak penduduk digital. Demikian juga Bapak Ibu Kepala Sekolah ketika menerapkan dalam pengelolaannya itu coaching, itu ternyata juga membuat suasana di dalam pengelolaan sekolah itu kekeluargaan, ya, lebih kekeluargaan. Karena memang kita bangun kemitraan, kita itu yakin bahwa semuanya punya potensi, semuanya bersinergi, gitu ya. Apalagi Bapak Ibu pengawas sekolah. Nah, ini penting ketika kita bersinergi ya, antara guru, kepala sekolah, pengawas, dan juga ada laboran, tenaga administrasi sekolah, pustakawan, semuanya bersinergi untuk pengelolaan kinerja kita, ya, pendekatannya menggunakan coaching. Nah, ini seperti apa nanti lebih detailnya. Nah, mari kita ikuti kegiatan webinar pada siang ini, webinar Absi Kekinian. Terima kasih sekali lagi. Mari kita belajar, berbagi, dan terus bertumbuh sehingga kita menjadi pribadi, baik itu guru, kepala sekolah, pengawas yang memberikan layanan semakin baik ya, karena kita terus belajar, berefleksi, sehingga coaching ini menjadi sebuah tool, alat yang memudahkan pekerjaan kita sehingga kinerja kita menjadi semakin baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat berproses, selamat belajar, dan mari kita terus bertumbuh, berkembang bersama dalam sinergitas pengelolaan kinerja melalui coaching. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disempatkan Pak Agus di sela kesibukan. Kami siap terus bertumbuh, kami siap terus belajar dengan fasilitas yang diberikan oleh APSI Pusat yang dipimpin oleh Pak Agus Sukoco. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih Bu Ya. Rini. Sama-sama. Baik Bapak Ibu peserta webinar kekinian yang ke-187, luar biasa Bapak Ibu. Narasumber kita kali ini untuk menghemat waktu, kita langsung saja menyimak apa-apa yang akan disampaikan oleh Bapak Fahriyadi Tanjung MSI. Namun izin sebelum itu saya membacakan CV beliau dulu. Ya, izin Mas Wildan. Baik, izin Pak Fahri, saya bacakan dulu CV-nya. Silakan Ibu. Ya, baik. Nama adalah Fahriyadi Tanjung. Beliau adalah learner experience facilitator. Kemudian portofolionya adalah beliau adalah master trainer dari ADLP, kemudian master trainer dari Rhodes. Naik ke atas, Mas Wildan. Ya, itu ada nomor HP-nya, kemudian ada alamat rumah, dan ada alamat emailnya. Beliau juga sebagai master trainer dari Bright Program. Nanti boleh ditanya program yang bagaimana itu ya di NICE Indonesia. Kemudian beliau adalah master trainer National Curriculum Implementation, mungkin kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Kalau kita lihat di sebelah kiri, beliau adalah alumni dari Universitas IPB sebagai Bachelor of Human Resource Management hingga tahun 2007. Kemudian beliau Master of Environment and Natural Resource Economics di tahun 2012. Kemudian naik Mas Wildan. Beberapa sertifikat yang beliau miliki diantaranya adalah sertifikat ADLX, kemudian sertifikat kurikulum Merdeka, kemudian Certified Coach Self-Mind Mastery, dan
Beliau pernah mendapatkan juara The Best Educational Consultant tahun 2023. Beliau juga kalau dilihat dari keahliannya adalah Active Deep Learner Experience, Self-Mind Mastery, Kurikulum Merdeka, dan Digital Literasi. Rasanya sangat pas ya beliau menjadi narasumber kali ini, Bapak Ibu, untuk menyampaikan bagaimana betul sih pendekatan coaching yang harus kita lakukan, baik terhadap bagi kita pengawas sekolah, kepala sekolah, dan para guru-guru. Baik, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, langsung saja disilahkan kepada Bapak Fahri Tanjung waktunya. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Rini dan Bapak Ibu sekalian. Saya mau pantun juga seperti Pak Asep ya, biar selalu terkenang katanya ya. Suara terdengar Bapak Ibu? Suara saya apakah terdengar? Jelas, Pak. Terdengar. Jelas. Oh, terdengar ya, Pak, ya. Bu, ini soalnya freeze. Terdengar jelas ini. Ya, jelas ya, baik. Ya, mohon izin pantun dulu nih. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Ya. Eh, banting tulang peras keringat, pergi pagi pulang pagi. Kalau salam belum dijawab dengan semangat, boleh diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati ya, Bapak Ibu guru pengawas, kepala sekolah dan guru, dan tentunya saya sangat berbahagia sekali atas kesempatan untuk bisa bersilaturahmi kembali, belajar bersama kembali dengan Bapak Ibu sekalian ya, yang saya hormati Pak Dr. Agus Sukoco. Beliau ini guru ya, saya banyak belajar dari beliau semenjak BIMTEK ya, BIMTEK fasilitator atau Pati ahli dulu namanya ya, Pati ahli program sekolah penggerak angkatan pertama. Belum kami satu kelas dulu. Nah, dari situ saya banyak mendapatkan inspirasi, termasuk salah satunya adalah bagaimana segala sesuatunya kita harus awali dengan yang namanya mindset itu ya. Maka pada tahun 2022 ya, saya mengambil salah satu kursus coaching berbasis mindset, karena itu mendasar sekali ya. Sebelum kita menguasai skill set, tool set, nah mindsetnya dulu yang kemudian mendasar. Kalau sudah mindsetnya benar, skill set, tool setnya bisa mengikut gitu ya. Nah itu salah satu yang kemudian inspirasi saya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengurus APSI ya, Bu Dokter ini yang nanti tentu akan menyampaikan mengelaborasi materi atau diskusi siang kita pada hari ini lebih mendalam lagi ya. Bu ini tadi sudah terima kasih mengantarkan dan seluruh Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi langsung saja. Sebenarnya secara terminologi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa dengan coaching ya, kucing ya, kucing atau coaching. Dan ini sesuatu yang menjadi konsep ya yang juga sangat penting dalam implementasi kurikulum merdeka, baik dalam konteks pendampingan, implementasi program, sampai kepada bentuk-bentuk pendampingan pembelajaran kepada peserta didik. Ya, penerapannya pun sudah sampai ke tingkat minimal guru ya, kalau saya amati di berbagai sekolah. Kalau kepala sekolah sudah semuanya bukan hanya mendapatkan coaching, tapi sudah melakukan coaching kepada guru. Ya, nah ini nanti keterampilan sudah dikuasai oleh Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah maupun pengawas, bisa diturunkan ke dalam konteks pembelajaran. Begitu. Sehingga pada siang hari ini saya akan lebih mengelaborasi kepada fungsi dari coaching itu sendiri ya, dengan asumsi Bapak Ibu sekalian sudah menguasai konsep coaching baik secara teori maupun prakteknya. Nah, nanti akan ada disinggung sedikit, tapi lebih kepada penyegaran saja gitu ya. Nah, kita akan lebih banyak bagaimana kita memanfaatkan metode ini untuk peningkatan performa ya, peningkatan kinerja. Artinya bagi guru ya, coaching ini harus menjadi metode untuk meningkatkan performa akademik.
peserta didik misalnya, atau pembelajaran peserta didik. Kalau bagi kepala sekolah, tentunya coaching bisa menjadi metode untuk meningkatkan performa Bapak Ibu guru dalam mengajar ya, implementasi kurikulum dan seterusnya, proyek, program-program sekolah, kemudian menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, dengan pendekatan coaching kepada para pemangku kepentingan yang terlibat gitu ya. Nah, kemudian tentunya pada akhirnya nanti pengawas sekolah juga akan melakukan coaching ya kepada kepala sekolah dalam kaitannya pendampingan, kemudian evaluasi maupun supervisi gitu ya, sehingga peran kepala sekolah ya dalam tadi ya menjalankan beberapa fungsi-fungsi itu bisa berjalan dengan baik. Anda sudah perkenalkan ya, mungkin nanti bisa dibaca saja. Jadi aktivitas saya kantor di Jakarta Selatan, tapi kaitannya dengan sekolah penggerak saya dapatnya di Jawa Barat Bapak Ibu ya. Jadi tahun pertama di Bogor, kedua, ketiga sampai terakhir kemarin di Cianjur. Kemudian nih kebetulan Bu Nur Aini ya di Cianjur bersama Pak Ir dan Bu Wisnu ya. Aktivitas sebagai konsultan pendidikan di Jakarta ya. Nah, ini sebagai ilustrasi yang bisa jadi Bapak Ibu sudah menguasai ya, sudah memahami tentang coaching ya. Kalau kita bicara coaching kan salah satunya ya bentuk wujudnya adalah percakapan. Nah, saya mau mulai dengan satu ilustrasi percakapan untuk menggambarkan kurang lebih seperti ini coaching yang sebenarnya juga sudah Bapak Ibu pahami dengan baik ya. Nah, ini kisahnya sebagaimana kadang juga beberapa cerita ya di video-video di kurikulum Merdeka sekolah hewan gitu ya. Ini dikatakan di komunitas hutan sedang membuka ruang kelas untuk para hewan ya. Hewan yang ikut diantaranya ada ikan, burung, katak, rusa. Nah, di kelas ini ada CP kali ini yang akan dipelajari ya, capaian pembelajarannya adalah hewan-hewan tersebut harus bisa menyeberangi sungai semuanya. Ya, dengan segala kondisinya masing-masing ya, karakter mungkin kapasitas dan kompetensinya semua harus bisa menyeberangi sungai. Itu capaian pembelajaran yang harus punya semua peserta didiknya ya. Maka ikan dapat dengan mudah menyeberang ke seberang ya, menyeberangi sungai dengan berenang. Burung juga bisa menyeberang dengan terbang. Katak juga bisa menyeberang dengan melompat atau mengapung di atas air ya. Nah, bagaimana rusa yang nggak bisa terbang, nggak bisa berenang, nggak bisa melompat seperti atau berjalan di atas air, mengapung di atas air. Maka ini menjadi kegalauan bagi si rusa bahwa dia tidak bisa memenuhi capaian pembelajaran tersebut. Nah, ini menjadi kegalauan, kemudian ini menjadi alasan ia menghadap gurunya, yaitu harimau. Nah, ini kurang lebih percakapan seperti ini. Jadi rusa itu kemudian bercerita kepada gurunya, ia menangis ya, karena dia tidak bisa melakukan pembelajaran itu. Lalu gurunya bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis gitu ya rusa? Kenapa nangis tidak? Apa yang terjadi? Lalu rusa berkata, wahai guruku, aku nggak bisa menyeberangi sungai itu. Aku takut tenggelam. Ya, teman-teman yang lain bisa dengan mudah karena mereka punya kemampuan. Lalu gurunya bertanya, harimau ya, oh baiklah, bisa nggak kamu ceritakan apa sih kesulitannya gitu ya? Bisakah kamu ceritakan padaku apa kesulitanmu? Apa kesulitannya sehingga kamu nggak bisa menyeberangi sungai? Nah, rusa menjawab, aku nggak bisa terbang gitu ya. Aku juga nggak bisa berenang dan aku juga nggak bisa mengapung gitu ya seperti teman-teman lain. Aku akan tenggelam jika aku menyeberangi sungai itu. Lalu harimau atau gurunya berkata, oh baiklah, oke, berarti kamu takut tenggelam gitu ya. Apakah kamu tahu seberapa dalam air itu, sungai yang nanti yang akan kamu seberang itu? Sungai itu yang mau diseberangi itu berapa dalam gitu ya. Sampai kemudian dia sudah bisa menyimpulkan dia akan tenggelam. Nah, rusa berkata, ya tidak sih, nggak tahu berapa dalamnya. Tapi kira-kira aja gitu, kayaknya dalam gitu. Jadi kalau saya nyebrang nanti tenggelam. Nyebrang sungai itu tenggelam. Tapi kemudian dia ingat, kalau siang hari biasanya airnya surut gitu ya. Airnya surut. Nah, kata gurunya, wah kalau begitu bagus. Ketika air surut, apa yang bisa kamu lakukan gitu ya. Jadi diajukan pertanyaan lagi, yang harapannya nanti ada jawaban dari si muridnya itu ya, si Rusta. Nah, kata Rusta, kalau airnya surut, sebenarnya saya bisa nyebrang juga gitu. Jadi saya sebenarnya bisa nyebrang juga, tapi saya harus
menunggu airnya surut gitu kan. Nah kata gurunya, nah berarti kamu pun bisa menyeberangi, cuma memang harus menunggu waktu siang hari yaitu ketika airnya surut. Nah mendapat solusi atas permasalahan ini, berusaha bahagia lalu berterima kasih pada gurunya ya. Terima kasih guruku atas pencerahannya. Lalu kata gurunya, oh tidak, itu semua jawaban dari hasilmu sendiri, dari hasil pemikiran yang kemudian itu sebenarnya dipandu secara proses oleh gurunya. Nah, inilah yang sebenarnya kurang lebih kita pahami coaching ya. Sehingga kalau disimpulkan apa ini Bapak Ibu? Boleh mungkin disampaikan kolom chat atau Ya. disampaikan secara langsung. Jadi apa itu coaching? Boleh teman-teman silahkan coaching itu apa? Definisinya begitu Pak atau Ya, definisi bahasa peserta? Ya, silahkan teman-teman. dari Boleh dari menulisnya ilustrasi di tadi, chat. dari ilustrasi tadi atau dari pemahaman yang Bapak Ibu miliki ya. Baik, teman-teman boleh menulisnya di chat room. Silahkan, saya tunggu. Ya, atau kalau mau menyampaikan langsung juga boleh. Nah, Oh, sudah deh. boleh. Menurut Bu Rahayu, pemberdayaan kemampuan coaching. Hebat, mantap. Terima kasih Bu Rahayu. Pemberdayaan nih kata kunci ya, pemberdayaan Ya, kemampuan. pemberdayaan. Mantap. Jadi memang memberdayakan gitu ya, Iya. coaching. Lagi, teman-teman, siapa lagi? Hmm, Ada lagi? belum nih, belum ada. Ya. Oh, Ini dari Bu Sri Rahajo, kemampuan menggali berpikir. Mungkin oh, maksudnya kemampuan menggali potensi kali ya. ya, menggali potensi, menggali berpikir, menggali eh, dengan harapan orang yang Hmm. diajak berkomunikasi itu berpikir, gitu ya maksudnya. Ya, oh jadi Ya, bagus, bagus, apa mantap. memicu pemikiran ya. Itu pemikiran, betul. Dari Iin membantu orang lain menggali potensi orang lain, kemudian Oke. memecahkan masalah dirinya sendiri. Pada pinter-pinter ya Pak ya. Ini sudah mencapai Terus dari sebagian Bu dari Pauja atau Pak Pauja. Nah, katanya pendampingan untuk mencapai tujuan dari Pak Lukman. ya. Satu upaya untuk memaksimalkan potensi pada kuci. Wah, pinter nih. Terus Bu Diana proses interaktif untuk mendapatkan tujuan tertentu. Bu Suryati menggali kemampuan berpikir orang lain. Kayaknya benar semua ya, Pak. Betul Terus semua. dari Pak Alan katanya kemitraan, pertanyaan terbuka. Oh, Dari bagus. Bordaleni Mengembangkan mengembangkan potensi yang dimiliki orang lain. Ya, kemudian dari Bu Nur Hardini membantu seseorang dengan komunikasi tanpa ikut memberi saran atau masukan. Kemudian dari Bu Betty, percakapan untuk menggali potensi yang ada pada kuci. Kemudian Bu Susi, percakapan komunikasi setara yang memberdayakan. Pak Suwardi, memperluas literasi. Bu Nunung, sebuah proses pengembangan yang bertujuan untuk membantu orang lain. Bu Siti, proses fasilitasi. Bu Rukiah, kemampuan menggali potensi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Bu Ratnasari, kecakapan menggali informasi untuk menemukan potensi yang ada pada orang lain tanpa menggurui. Wah, terima kasih teman-teman. Responnya gimana nih Pak Fari? 100 semua? 80, 90 nilainya? 100 ya. Kalau bisa 110, 110 ya, lebih dari Iya, nilainya iya. 110 dari 100 Bu. Iya, iya. Jadi ini apa namanya outstanding ya, bagus. Ini sudah mencakup semua aspek coaching yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini artinya memang membuktikan dugaan saya tadi Ibu Bapak Ibu itu sebenarnya sudah mengenali, sudah menguasai konsep coaching. Nah, kan dari definisi dasarnya tadi sudah betul ya, bahwa ada proses menghantarkan kepada suatu tujuan. Kan kalau dari filosofi sejarahnya kan coaching itu dulu ceritanya ya ada dua orang naik apa namanya itu kereta kencana katanya itu ya. Lalu dalam perjalanan itu mereka saling berbincang-bincang ya sampai kepada tujuan. Nah, itu kan asal katanya begitu ya. Kalau dalam konteks sejarahnya. Jadi ada tujuan yang diupayakan kita sampai ke sana. Lalu dalam proses itunya ada aktivitas kemitraan, pemberdayaan, kesetaraan, tidak menggurui, kemudian tadi ada literasi dalam artian akan banyak ide-ide gitu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, semua orang itu sebenarnya punya bahan baku,
punya pengalaman, punya pengetahuan, bukan kertas kosong. Ketika dia dipantik dengan tepat gitu ya, diprovok mungkin nanti bahasanya ya. Nah, provok itu memang agak ini bahasanya kayak mau diprovokasi untuk berpikir keluar gitu ya. Dipicu ya, dipicu pikir. Iya, dipacu untuk berpikir itu bisa. Nah, teknik coaching itu atau coaching itu adalah situasi atau metode yang memungkinkan itu terjadi, gitu ya. Akhirnya keluar potensinya, keluar ide-idenya, keluar kemampuannya tadi ya yang disampaikan. Luar biasa, hebat, mantap ya. Kurang lebih seperti itu. Ini berarti sudah bisa selesai dan kalau sudah betul semua. Ya, keren teman-teman. Nah, kalau begitu kalau kita kaitkan dengan tema kita, bagaimana coaching dapat membantu peningkatan kinerja. Nah, apakah ada yang mau berbagi pendapat? Silahkan teman-teman menulisnya di chat room. Bagaimana coaching dapat membantu terkait dengan peningkatan kinerja? Karena Ya, materi kalau tema kita ya betul. dikaitkan dengan peningkatan kinerja. Kinerja. Teman-teman mungkin masih mengetik, Pak? Masih mengetik? Oh iya, silakan. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan langsung, boleh. Ya, open mic, pakai mikrofon juga Ini boleh. sudah ada kembali ke Bu Rahayu tadi melalui pertanyaan pemantik atau kemitraan. Dengan Katanya pernyataan begitu. dan juga kemitraan ya. Jadi menganggap sebagai partner, kesetaraan nanti di situ ada ya. Terima kasih Bu Iya, Rahayu. teman-teman ada lagi? Oh, ada yang mau raise hand. Oh, enggak ini Oh tadi. iya, silakan kalau mau Raise menyampaikan hand dulu. langsung, belum. Ya. Ya, Pola ini sudah ada dari Bu Susi katanya kolaborasi dan konsisten. Kemudian dari Pak Suraji, di akhir coaching ada solusi yang akan ditindaklanjuti Nah, katanya. betul betul Bu Rini. Jadi salah satu bentuk Hmm. mengapa coaching itu bisa membantu performa dan sekarang di dunia bisnis ini menjadi salah satu instrumen yang digunakan. Bahkan kan Hmm. tadi juga disinggung oleh Pak Agus ya, secara profesional, coach profesional ya yang dengan certified itu biaya apa namanya per jamnya mahal karena dia mengcoaching direktur, CEO gitu ya. Ya, pendekatan ini juga digunakan di dunia bisnis. Nah, salah satu kuncinya yang disampaikan oleh Pak Suraji adalah coaching ini benar-benar ujungnya harus ada aksi nyata lah kalau bahasa kita ya. Ada sesuatu yang ditindaklanjuti. Nah, maka nanti ini akan menjadi salah satu concern kita, Bapak Ibu pengawas kepala sekolah. Ketika coaching itu memang dia bentuknya percakapan, tapi percakapan yang ada hasilnya yang harus dicek lagi, ditindaklanjuti. Nah, itu betul sekali. Makanya karena ditindaklanjuti, ya ada aksi nyatanya lalu nanti dicek lagi maka jika ada permasalahan harapannya masalahnya selesai jika ada keinginan inovasi inovasinya terjadi walaupun mungkin harus satu dua kali mencoba gitu ya tapi akhirnya ada upaya-upaya aksi nyata dari sekedar mungkin hanya obrolan atau hanya training misalnya gitu kan ya nah coaching itu jadi Pak Suraji betul sekali ya wah ini Ini bagus-bagus ini ada teman juga Pak, izin Bu Iin kembali dengan coaching. Solusi yang diperoleh adalah solusi yang bisa dilaksanakan oleh orang yang kita coaching. Nah, karena tidak selalu yang kita sarankan bisa diterapkan oleh si kucingnya. Kemudian Bu betul. Rahayu juga bilang pakai alur Tirta begitu. Terus Bu Diana terfokus pada tujuan dan kebutuhan individu itu sendiri. Jadi sangat membantu katanya seperti itu. Wah, Wah, teman-teman pinter-pinter nih. jadi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rahayu ya, coaching itu karena saran idenya datang dari coach sendiri yang akan melakukan itu jadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Kan Bapak yang bilang mau melakukan ini, ya jadi bukan instruksi, bukan perintah. Secara ini juga internal dirinya, jika memang yang bersangkutan ya si coachingnya itu menyampaikan itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin dilakukan, itu akan lebih mudah melakukannya karena itu keinginan sendiri. Nah, tadi sampai Bu Rahayu, jadi itu karena keinginan sendiri maka jadi itu mudah dilakukan dan harapannya nanti berbuah pada atau berdampak pada peningkatan kerja. Nah, berarti secara mendasar sudah luar biasa nih Bapak Ibu sekalian secara konsep dan juga bagaimana kaitannya dengan peningkatan kinerja. Saya lanjut kalau begitu ya, nih kalau secara Ya, secara lanjut Pak. operasionalnya. Hmm.
Nah, kalau refleksinya ya coaching ini sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa kunci membuka potensi seseorang yang untuk memaksimalkan kinerjanya. Ya, coaching membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Artinya dia belajar sendiri, menganalisis apa akar masalahnya, apa solusi-solusi yang bisa atau mungkin bisa dia kerjakan atau dia lakukan. Nah, metode ini juga akan membantu coach ya atau klien bisa menolong dirinya sendiri. Jadi tidak bergantung. Walaupun mungkin ya kadang-kalanya harus didampingi oleh coach ya. Karena coach akan memandu dengan tadi yang disebutkan oleh siapa ya? Tirta, alur Tirta. Nah, ya, salah satu yang kita gunakan di kurikulum Merdeka pakai coaching apa namanya model yang dibuat oleh Coaching Indonesia ya, alur Tirta. Ya, walaupun nanti ada aslinya ya, tapi itu bentuk lokal apa kearifan lokal yang menurut saya luar biasa, jadi lebih mudah dipahami. Ya, konsep coaching juga akan membantu orang lain secara sadar ya memaksimal potensinya. Jadi tidak apa namanya dipaksa. Maka beberapa Bapak Ibu tadi menyampaikan kemitraan ini salah satunya filosofinya seperti ini. Karena itu dilakukan secara sadar dari dirinya sendiri, gitu ya. Nah, ini tujuannya tadi sudah beberapa Bapak Ibu sudah menyampaikan juga ya, meningkatkan daya juang dalam berusaha, motivasi khususnya ya, kemudian mampu menangani masalah, situasi, dia yang paling tahu masalah ya, coach lah yang paling tahu masalahnya, akar masalah dan sebagainya, kita memandu jalannya supaya ketemu akar masalahnya, sampai kemudian punya perencanaan solusi yang bisa dilakukan ya. Nah, dalam konteks peningkatan performa, nah kalau ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya bedanya, perbedaan coaching dengan mentoring, konseling, consulting, training bahkan ya Bapak Ibu sudah mendapatkan lah ya kurang lebih. Kalau mentoring kan itu forum berbagi keahlian tertentu dari pengalamannya. Menti diajari ya hampir mirip tapi ini dia bentuknya kelompoknya lebih kecil gitu ya, kelompoknya lebih kecil. Nah, konseling ada pengambilan keputusan ya yang butuh dikonsultasikan, dikonselingkan gitu ya untuk mencegah masalah tertentu. Ini sifatnya lebih memenuhi kebutuhan ya orang yang konselingnya. Consulting ini untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi atau akan terjadi dan memberikan tips-tips nasihat dari pengalaman konsultannya ya. Agak putus-putus Pak, ini sinyalnya. Oh iya ya Mama. Jadi saya lancar. Oh Yang lancar lain? berarti di sini nih, di sini hujan lebat nih Pak di Palembang. Oh iya. Lanjut. Tadi pagi baru habis hujan ini. Saya lanjut ya. Nah, kalau training ini pengetahuan aja nanti apa bedanya ya. Kalau training kan delivery atau menyampaikan keterampilan atau pengetahuan. Sebenarnya lebih banyaknya keterampilan ya tertentu. Kadang sifatnya satu arah dalam artian ada keterampilan misalnya dari trainer kepada trainingnya, orang yang ikut training. Ya dia terima begitu apa yang diajarkan gitu ya. Nah, bedanya gitu ya. Nah, kalau untuk menggali, mendorong potensi, maka pendekatan ya termasuk tadi guru ya pendekatan salah satu yang bisa dilakukan coaching. Semua pendekatan development ini ya pengembangan orang ini tadi ya mau coaching, counseling, consulting, training ya ada plus minusnya. Semua nggak bisa dikatakan dibandingkan ini lebih baik tergantung tujuannya ya. Tujuan tertentu ada yang bisa disesuaikan dengan coaching, ada yang harus dengan training, harus ada counseling dan seterusnya. Saya rasa Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu pengawas sekolah sudah terbiasa memanfaatkan ini nih apa istilahnya senjatanya ini pelurunya yang mana nih mau coaching, counseling, training ya bisa semua biasanya ya. Nah sehingga dalam konteks penerapan coaching ya ada prinsip-prinsip yang bisa kita optimalkan dalam pembelajaran ya. Nah diantaranya secara maknanya makna ini dalam arti nilai berharganya termasuk mungkin manfaat dari coaching menurut ya Pramudianto 2020 itu ada 3. Sebagian tadi sudah disampaikan, maka saya bilang tadi ada salah satu yang menjawab agak panjang itu, saya bilang udah lebih dari setengah makna coaching udah dijelaskan karena tadi disebutkan tentang kemitraan dan pemberdayaan itu betul ya. Satu lagi adalah optimalisasi. Nah ini kalau kita kaitkan dengan tadi sinergitas kinerja ya pengolahan kinerja. Nah inilah yang bisa kita optimalkan.
pengawas melakukan upaya kemitraan dengan kepala sekolah ya untuk membantu kepala sekolah mencapai target-targetnya, tujuannya, ya, mendukung secara maksimal ya walaupun dengan pendekatan coaching tadi ya itu sangat powerful ya. Biasanya ya dari pengalaman kita ya mungkin Bapak Ibu pengawas juga mengalami ketika coaching kepala sekolahnya lega, oh akhirnya ketemu juga solusinya. Ya, walaupun kesannya kok di coaching malah ditanya-tanya gitu. Justru ada proses diskusi yang mendalam nanti gitu ya. Lalu memberdayakan. Nah, proses inilah yang membedakan coaching dengan proses lainnya, di mana coaching diberdayakan potensinya, potensi berpikirnya, kemampuan, jejaringnya dan seterusnya untuk menjawab kebutuhan atau tujuannya, apakah menyelesaikan masalah atau menghadirkan terobosan-terobosan, inovasi dan seterusnya. Nah, yang ketiga optimalisasi. Nah, ketika ada program yang sedang berjalan tidak optimal, terkendala, ya ada hambatan, maka coach ya dalam hal ini apakah Bapak Ibu pengawas sekolah, kepala sekolah, bahkan Bapak Ibu guru terhadap siswanya bisa melakukan menggali ya dengan pendekatan coaching, menemukan akar masalahnya, kemudian membuat rencana tindak lanjutnya, rencana aksinya. Nah, yang selanjutnya, pada berikutnya saya akan membahas lebih kepada beberapa pendekatan tadi ya, kaitannya dengan bagaimana mengoptimalkan coachingnya. Nah, ada salah satu model coaching yang lain. Nah, ini saya dapatkan ya ketika saya dapat program beasiswa short course ya, course singkat 2 tahun tentang pemilihan abad 21. Salah satunya kita juga diajarkan tentang coaching. Coaching kepada guru, kepada siswa, kepada orang tua ya, juga kepada kepala sekolah ya. Nah, di sini pakai model 3S. Ya, jadi ada 3S itu apa? Spirit, step, skill. Nah, ini ya, kalau kita ada kuasai 3S ini, insya Allah ya coaching baik secara konsep maupun prakteknya sudah bisa kita lakukan secara optimal mudah-mudahan gitu ya. Nah, S yang pertama itu apa? Spirit. Nah, ini yang harus kita pahami. Spirit itu artinya adalah semangat ya kalau bahasa kitanya ya, atau atmosfer, nuansa, situasi. Situasi yang harus hidup dalam setiap sesi coaching kita itu ada 4 ya, spiritnya. Ini harus hidup dimulai dari coachnya sendiri. Berarti Bapak Ibu pengawas sekolah ketika melakukan coaching harus ditanamkan gitu ya di software kita, di otak kita ada spirit yang harus hidup. Nah, ada 4 spiritnya. Pertama, developmental. Developmental itu mengembangkan mentalitas. Mengembangkan developmental itu nanti turunannya itu ada berorientasi kepada karakter, kepada motivasi daripada membahas tugas-tugasnya atau aspek teknisnya. Jadi ketika coaching jangan sampai pertanyaan-pertanyaan teknis lebih mendominan daripada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengembangkan motivasinya gitu ya. Dua-duanya memang penting mungkin ya nanti pada saat bicara obstacle ya atau kendala-kendala tantangan sampai ke solusi kita mungkin akan bicara teknis. Tapi harus dilandasi tadi mindsetnya developmental itu ya. Nah di sini ada prinsip human then task. Orang lebih penting daripada tugasnya. Maksudnya apa? Tugasnya mungkin terkendala, tidak optimal, ada masalah, tidak berkembang. Nah, tugas coach itu jangan langsung masuk ke teknis tugas yang jadi masalahnya itu. Misalnya tadi ada anak yang nggak bisa nyebrang, nggak bisa menguasai satu materi tertentu, ada guru yang terkendala dalam proses mengajarnya. Tapi gali dulu orangnya. Dalam mencari akar masalah, gali dulu. Kayak tadi kan kenapa kamu takut gitu ya. Nah, jadi developmental tuh orangnya. Kalau orangnya udah ketemu, sudah bisa dikembangkan, dia bisa menemukan solusinya sendiri, gitu ya. Nah, yang kedua, konversasional itu ngalir percakapannya. Nah, saya rasa ini sudah biasa ya Bapak Ibu pengawas ketika melakukan pendampingan ke sekolah, mengalir, tinggal nanti dibingkai dalam alur tirta tadi yang sudah disebutkan. Yang keempat, yang ketiga, orientasinya ke depan. Jadi jangan sampai nanti kita coaching berjam-jam membahas hal yang udah kadung terjadi yang nggak bisa diubah gitu ya. Jadi futura itu orientasinya ke depan. Nah, termasuk tadi disampaikan oleh Pak siapa itu ya,
rencana aksinya. Udah itu udah terjadi. Kira-kira apa yang bisa diperbaiki? Apa yang bisa kita lakukan? Apa langkah pertama dan seterusnya. Yang keempat, inspirasional. Harus membangkitkan semangat, dorong dia menemukan situasi-situasi, ide-ide, solusi-solusi yang inspiratif. Oh, itu yang out of the box misalnya gitu ya. Nah, ini kalau rincian penjelasannya ya. Maaf, yang pertama, spirit pertama developmental tadi ya, kembangkan orangnya dulu baru bicara dalam tugas. Karena kalau coaching terlalu banyak ngebahas tugasnya nanti kayak evaluasi, kayak monitoring. Apalagi kita pakai checklist gitu ya. Nah, ini udah dikerjakan belum gitu ya. Nah, itu nggak mengembangkan. Karena tadi kita sudah pahami ya, ketika bicara tentang coaching harus pengembangan. Mengembangkan itu ya ada di orangnya, bukan di tugasnya. Kalau udah mentok baru kita pancing-pancing pertanyaan yang mengarah pada aspek teknisnya. Tapi yang harus didahulukan orangnya dulu. Nah, mulai dari apa yang bisa dia lakukan. Makanya tadi itu contohnya eh, yang mungkin biasa dilakukan tadi mengukur emang berapa dalamnya sungainya. Oh dia tahu. Oh lagi dia akhirnya dia kepikir, oh iya ya, kalau siang airnya surut. Nah itu ya. Jadi mulai dari sesuatu yang mungkin coach kita bisa melakukannya. Nah spirit yang kedua tadi ya, konvensional kalau bisa pooling bertanya. Jangan terbalik, maka proporsinya 80-20 itu kok bisa coach yang banyak berbicara, coach itu hanya 20. Oh iya, mendalami, mengkonfirmasi, ajukan pertanyaan pemantik lagi gitu ya. Tapi kalau kebalik nanti malah jadinya ini ya, curhat coachnya gitu ya, enggak gitu ya. Nah, yang spirit ketiga inspirasional. Nah, yang tadi saya bilang provoke thinking, provokasi. Dorong dia mau berpikir. Ini apa yang kira-kira ya menyebabkan ini tidak terjadi? Bapak pernah gali nggak? Oh, belum pernah. Coba cari lagi gitu. Kita harus siapkan memang pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendorong dia menemukan jawaban gitu ya dari permasalahan atau ide-idenya. Lalu yang kedua, trust the coach. Kita harus percaya. Nggak boleh kita seuzon, coach itu seuzon, dan nanti nggak berkembang. Apalagi terlalu ini dominan ya, mengintimidasi. Nanti sesi coachingnya itu menjadi sesi yang mengerikan, dan nggak mau coaching lagi dia gitu ya. Nah, yang keempat, kultural ya, dorong dia mau bertanggung jawab mengambil langkah-langkah tindak lanjut. Nah, itu ya. Jadi ini perlu disituasikan, dikondisikan. Ini kalau nggak diberesin, gimana nanti Pak kira-kira kalau kita nggak kita beresin nih masalah ini? Wah, nanti akan jadi seperti ini, seperti itu gitu ya. Nah, jadi digiring supaya muncul rasa tanggung jawab harus membenahi gitu ya. Ya, supaya nanti jatuhnya inisiatif yang muncul, bukan instruksi. Nah, yang berikut tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Ibu sekalian, rencana aksi. Orientasi ke depannya apa? Kalau bisa nanti detail. Nanti di Tirta itu kan ada ya, aksinya apa nanti dan seterusnya. Tindak. Nah, yang kedua step tadi sudah disampaikan grow atau yang di coaching Indonesia yang juga ini digunakan di kurikulum Merdeka ya. Waktu itu kami juga Bapak Ibu mungkin yang sebagai pengawas atau jadi fasilitator eh, dapat dulu dari coaching Indonesia itu Tirta ya, dulu saya sama Pak Agus juga pakai Tirta, tapi sama sebenarnya itu konteks lokal gitu ya. Nah, kalau ada aslinya itu grow ya, goals, tujuan, identifikasi gitu ya, dan seterusnya. Identifikasi itu kan realita ada di mana. Saya mau goalsnya apa? Mau nyebrang ke sana. Realitanya saya nggak bisa nyebrang karena saya nggak bisa berenang. Goalsnya apa? Gurunya berharap atau kepala sekolah ya berharap semua guru membuat modul ajar misalnya ya. Nah, realitanya ternyata hanya 40% gitu ya, atau misalnya 60-70% lah gitu ya, masih ada yang belum dari kita itu kan. Nah, maka kan apa tujuannya? Ingin supaya 100%. Maka dalam konteks goal dan reality ini kadang juga kita dibantu dengan angka-angka gitu ya, untuk bisa menggambarkan atau menyederhanakan proses dua ini. Lalu baru kita bicara apa peluangnya, apa yang bisa dilakukan opsi-opsinya, termasuk obstacle, hambatan-hambatannya apa. Nah, kalau ini sudah ketemu, baru aksi nyatanya apa? Will, dorong rasa tanggung jawab, keinginan untuk memperbaiki, melakukan improvisasi, ya, atau bahasa lainnya way forward, langkah ke depannya apa. Nah, ini secara langkah tirtanya atau bro-nya ya. Ini saya lewat aja ya, karena ini mestinya sudah terbiasa ya. Nah, sehingga nah, kita dengan pendekatan step tadi ada skill yang kita butuhkan gitu ya, seorang coach. Nah, ada 4. Pertama, karena ini bentuknya percakapan, kita harus bisa mendengarkan.
Bahkan dominan eh, aktivitas yang dilakukan oleh coach adalah mendengar. Dengarkan apa sih? Dari mendengarkan itu kita dapat kata kunci, clue-clue, oh ini masalahnya, dan seterusnya kita pegang, kita jadikan bahan untuk menggali, atau bahan validasi, konfirmasi, dan seterusnya. Yang kedua, keterampilannya bertanya. Nah, karena tadi ini memberdayakan, akhirnya kita lakukan dengan bentuk pertanyaan. Nah, salah satu memang yang harus diperhatikan adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi yang saya sampaikan, betul ya, jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka. Contoh-contohnya sekarang sudah banyak gitu ya, pertanyaan-pertanyaan goals, pertanyaan-pertanyaan reality, pertanyaan-pertanyaan opportunity, pertanyaan-pertanyaan aksi nyata, dan seterusnya juga ada. Yang ketiga, observasi. Observasi itu baik dalam kata ketika coaching berlangsung maupun ketika si coach sudah melakukan upaya-upaya implementasi. Nah, kita bisa mengobservasi supaya nanti pada saatnya kita masuk yang keempat, feed forward, bukan feedback. Kalau feedback kan kita membahas apa yang sudah terjadi, tapi kita kalau feed forward itu akhirnya bersama coach merancang ke depannya gimana. Di sini memang akhirnya coach itu harus teliti, sabar gitu ya. Bahkan yang paling cerewet itu kemarin udah dilakukan, Bu. Gimana yang kemarin itu ya, hasil coachingnya. Nah, kalau di proses coaching di kurikulum Merdeka, kita biasanya dibantu dengan coaching log itu ya, catatan-catatan coachingnya. Jadi pas masuk coaching sekarang, ditanya coaching yang kemarin nih, kita ada PR 2 nih, gimana, boleh diceritakan nggak? Gitu ya. Biasanya pakai tanya terbuka itu ya, jadi nggak langsung ngejudge atau minta evaluasi, tapi boleh dong cerita yang kemarin gimana, Bu, Pak, gitu ya, take forward skill. Nah, bagian terakhir, dalam konteks skill ini, coach, ini ada satu pendekatan dari McNaughton dan Vostal ya. Ini prinsip yang perlu kita pegang sebagai coach. Jadi kalau tadi ada skill-skillnya, kalau prinsip ini kayak rambu-rambu. Nah, rambu-rambu ini kalau kita ikutin, itu akan membantu tugas kita secara maksimal. Tugas coach secara maksimal. Nah, jadi McNaughton ini membuat singkatan namanya Laugh Don't Cry. Ini banyak digunakan, teknik ini digunakan untuk active listening. Nah, tapi di coaching juga digunakan karena coach itu banyak mendengar. Nah, ketika mendengar itu menggali dan seterusnya, gunakan strategi laugh don't cry. Laugh ini diambil dari plesetan bahasa Inggris laugh gitu ya. Laugh ketawa gitu ya. Tertawa, jangan menangis gitu ya. Maksudnya kalau coaching itu happy lah ya. Jangan ujungnya malah jadi mumet gitu ya, jadi stres. Laugh don't cry, jangan nangis. Tawa aja, sedih, berbahagia, jangan bersedih. Nah, ada 7 prinsip yang diperhatikan. Prinsip pertama adalah listening, dengarkan dengan seksama. Ya, jangan sampai pas coachingnya udah kita ajukan pertanyaan, coaching menjawab, kita megang handphone gitu kan, atau kita nggak menatap, kita sibuk baca buku, atau nggak mendengarkan gitu ya. Maka dengan seksama itu kita perhatikan kata per katanya gitu ya. Bahkan yang canggih itu beberapa cerita coach itu ya, dia bisa menangkap makna dari kata yang nggak terucap. Itu kan hebat ya. Orang ini nggak diomongin tapi dia tahu maknanya. Karena ada kata-kata yang diulang, ini maksudnya apa ya? Dari mimik wajahnya, intonasi suara, itu kita bisa dapat meaning, makna tertentu. Maka kita dengarkan, bahkan kalau kita kasih respon, dia akan semakin nyaman dan bisa jadi cenderung makin terbuka, makin mau ngomong lagi. Ya, itu ada prinsip kepemimpinan itu, justru katanya pemimpin yang baik itu bukan yang paling banyak berbicara, tapi banyak mendengarkan. Karena dengan banyak mendengarkan, kita jadi tahu isi kepalanya apa. Tapi kalau kita lebih banyak berbicara, kita nggak pernah mendengarkan, pemimpin itu nggak tahu apa yang sedang dipikirkan, keinginan, ide-ide gitu ya. Nah, akhirnya jadi nanti otoriter gitu ya. Maka dengarkan. Nah, orang kalau didengarin itu, direspon lebih senang lagi. Misalnya, oh iya, oh gitu. Angguk, kontak mata, senyum gitu ya. Lalu menunjukkan antusias. Wah, berat banget pasti itu masalahnya gitu ya. Ketika kita melakukan parafrase dengan melibatkan perasaan, itu membuat yang bercerita lebih nyaman. Ya, selama batas-batas wajar ya, nggak berlebihan gitu ya. Pernyataan bermanfaat. Wah iya, ya ini masalah serius gitu ya. Ada empati di situ ya. Lalu ucapkan terima kasih. Karena ada orang udah mau bercerita itu, dikasih terima kasih, itu membuat dia mau bercerita. Gitu ya. Nah, penting nih, kalau respon kita dalam yang mendasar mendengarkan tidak baik, itu bisa menyebabkan antipati. Mungkin dia nggak terbuka, dia males. Wah, dia malah dengerin saya udah ngomong begini gitu ya. Akhirnya nggak keluar idenya, jangan sampai itu ya. Pertama, yang kedua, asking ya, ask question, ajukan pertanyaan.
Ini untuk menggali eksplorasi. Ini masalahnya apa sih? Kok di sini kok nggak nyambung gitu ya? Kita tunjuk pertanyaan. Ya, tadi ya pertanyaan terbuka sesuai konteks pembicaraan. Oh gimana? Kok bisa begitu ya ceritanya ya? Kok gimana? Kok guru itu kok melakukan lagi ya bisa gitu ya? Itu berapa lama kejadiannya? Siapa aja yang melakukan? Juga pertanyaan terbuka untuk menggali info lebih detail. Minta izin untuk mencatat ini juga penting. Biasanya orang kalau kita ngomong nih, misalnya kayak gini nih, trainingnya, Bapak Ibu mencatat, biasanya ternyata suka, hebat banget nih, omongan saya dicatat, berarti orang itu mendengarkan serius. Coach juga gitu. Kalau coachnya ngomong itu sedang dengar selama bukan ini ya pembahasan masalah pribadi ya. Orang senang gitu. Berarti apa yang saya omongin didengerin. Bapak Ibu pengawas sekolah lagi ngomong, kepala sekolahnya pegang kertas nyatet. Dia berarti dengerin. Ya paling enggak gitu ya. Berarti dia serius. Tapi bagusnya minta izin kalau mau nyatet. Takutnya yang disampaikan adalah hal yang sifatnya pribadi. Jadi Pak boleh saya izin, boleh saya catat nih. Nah, sebenarnya nanti di sini untuk membantu kita ke masuk ke langkah F, prinsip F, fokus, jangan kemana-mana. Jadi isunya apa sih, masalahnya apa sih, yang dia mau apa sih. Kalau A tadi itu kita eksplorasi, F ini kita mulai validasi, menemukan akar masalahnya apa, gitu ya. Nah, F yang kedua atau prinsip keempat, bantu sama-sama find a first step, cari solusi pertamanya apa ya. Oh, kalau gitu bagaimana kalau kita coba tanya kepala sekolah gitu, atau tanya guru dan seterusnya ya. Di sini tadi disampaikan oleh Bapak Ibu juga ya, kita nggak langsung ngasih jawaban, tapi kita mungkin ngasih opsi-opsi yang mungkin bisa dilakukan. Biar nanti coachnya sendiri yang menjawab. Nah ini sudah langkah solusi. Jadi tadi ada eksplorasi, validasi, solusi. Ketemu validasi, udah ketemu akar masalah, solusi. Nah yang kelima, don't cry. Mulai dari C apa? Criticize. Jangan mengkritisi, protes gitu ya. Coach udah mau cerita, oh emang itu masalah kamu, kamu sih gitu ya. Nah disalahin misalnya ya, wah itu terlalu rendah targetnya gitu ya. Ah itu terlalu lama ngerjainnya gitu. Kita harus sabar, nah, kita menyesuaikan kemampuannya ya coach. Jangan mengkritisi ya. Misalnya kalau contoh di sini kan ada orang tua yang mengeluh anak pelajaran matematika gitu ya. Lalu kita mengkritisi orang lain, apalagi orang lain, menyalahkan orang lain. Oh ya emang tuh guru matematikanya nggak bagus. Nah itu masalah yang nggak selesai bisa jadi malah muncul masalah baru. Yang berikutnya R, reaktif. Nah nggak boleh juga. Kita merasa mampu menyelesaikan, kita reaktif. Apalagi ternyata itu kita nggak bisa melakukannya. Contoh gini, wah nanti kenapa nilai matematika saya jelek? Ya udah nanti minggu depan gurunya saya ganti, ya, padahal kita nggak punya kemampuan itu. Atau menjanjikan sesuatu, yang jangan menjanjikan sesuatu yang nggak bisa kita penuhi. Itu malah nanti jatuhnya ya ada hutang, malah dia menggantung kepada kita. Nah ini pentingnya solusi datang dari dia sendiri, dia menagih dirinya sendiri, gitu ya. Makanya nggak boleh reaktif. Nah yang terakhir, nah ini saya nggak tahu bahasa apa ya, yak-yak, intinya jangan membanding-bandingkan atau membuat pernyataan yang nggak setara. Nah, yang saya kepala sekolah udah curhat begini, lalu kita bilang, Pak itu nggak seberapa Bu, saya dulu jadi kepala sekolah begini gini gini. Mungkin kasusnya sama tapi kan mungkin situasi berbeda gitu. Nanti nggak nggak simpati gitu ya. Kok itu kan beda atau seterusnya. Atau kalau gini, kenapa anak saya kok kesulitan ya belajar matematika awal contoh nih ya. Lalu gurunya bilang, iya mungkin masih awal-awal Bu, anak saya juga dulu ketika kuliah gitu ya susah. Nah kan nggak sebanding anaknya kuliah ini anak sekolah gitu ya. Nah jadi kalau bisa hindari gitu ya. Nah, ini beberapa prinsip-prinsip yang perlu perhatikan sehingga ketika kita melakukan kemitraan tadi, pemberdayaan dan optimalisasi bisa berjalan dengan maksimal karena prinsip-prinsip kesetaraan, prinsip-prinsip mereka mendapatkan porsi yang lebih leluasa untuk melakukan apapun yang dia mau itu begitu terbuka. Nggak ada kekhawatiran dimarahi, kekhawatiran wah di veto, wah rencana aksinya kurang kalau kita rasa misal kurang visioner, kurang mungkin bisa dilakukan, kita bisa pandu dengan pertanyaan lagi, gali lagi, apa benar nih bisa? Ini berapa lama? Kira-kira apa yang harus dibutuhkan? Oh harus butuh ini banyak sekali. Akhirnya dia sadar nggak mungkin ya Pak kita nggak punya ini gitu ya. Nah akhirnya itu panduan kita. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai pengantar pemantiknya bagaimana kita bisa mengoptimalkan metode coaching ini untuk memandu performa kinerja ya pengelolaan kinerja. Saya menggali pada tiga hal saja tadi. Pertama
manfaat coaching dalam konteks membangun kemitraan, kemudian optimalisasi dan pemberdayaan, lalu kita bisa optimalkan 3S, ada spirit di situ, ada step dan juga ada skill yang harus dikuasai, dan terakhir rambu-rambu yang harus kita lihat, love don't cry. Semoga bermanfaat dan bisa membantu peningkatan atau sinergitas pengolahan kinerja di sekolah atau sekolah dampingan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahri. Namun pastinya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Namun sebelum di sesi pertanyaan, Pak Fahri izin ada sesi Bu Nini dulu untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Sementara ini selamat siang Bu Siang, Nini. Bu. Siang, Bu Rini. Ya, Ya, Suara dilanjut Bu saya Nini. terdengar. Iya, terdengar. Oke, Terdengar Bu. jelas, Bu. Oke, baik. Dilanjutkan. Silakan, Bu Nini. Terima kasih yang saya hormati Pak Agus Sukoco, Ketua Umum kita, Pak Taufiq, Ketua DWP Aksi, Pak Fakri Tanjung. Salam kenal, Pak. Saya dari pengawas di salam kenal Bu kembali. Ya. Ini kayaknya masih muda, Mas Fakri nih kayaknya. Masih muda sekali. Ya, baik, saya izin bercerita cerita praktek menerapkan kucing yang itu juga hari ini tadi ya. Tadi Pak Agus cerita kalau saya sedang rakor itu. Jadi di Jawa Timur sedang ada rakor pengawas itu 3 tahap. Kebetulan saya ikut di dalam kegiatan itu. Jadi hari ini saya meluangkan waktu untuk ke sekolah. Kebetulan cocok dengan penjelasan Pak Fakri tadi, begitu ya. Nah, saya izin share screen. Ada beberapa konsep yang itu tadi sama gitu ya. Maka bagian yang sama tidak saya ceritakan, tapi saya izin untuk, bentar, saya buka dulu paparan saya. Sekarang masih di Surabaya, Bu Nini? Enggak, kegiatannya di Batu. Di Oh, Batu itu dekat Malang Malang, ya. dekat Malang. Kok ini? Bentar. Kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan Bu Nini. Ya, jadi tadi ini buatnya barusan waktu di sekolah tadi. Nanti ada beberapa yang saya skip saja karena sudah dijelaskan oleh ahlinya, gitu ya. Saya bercerita pengalaman yang memodifikasi begitu. Nah, ini masih mau saya present. Nah, ini baru bisa. Masih muter ya, Bu Rini ya? Ih, masih muter. Ya. Ya, jadi sambil menunggu muter ya. Ini. Jadi Ya, sudah. menurut pengalaman saya, metode kucing ini ada kalanya tidak bisa kita rancang seperti teori. Begitu. Ada kalanya situasi yang sangat simpel, sangat singkat, itu ternyata juga bisa digunakan sebagai salah satu contoh model kucing sederhana begitu. Termasuk nanti saya cerita mengenai pengalaman hari ini di sekolah dampingan gitu. Nah, sebelum saya cerita praktek itu, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Fakri. Nah, persis seperti yang disampaikan Pak Fakri tadi, itu bagian-bagian yang dihindari dan disarankan gitu. Kalau ini udah pasti disarankan. Ini saya lanjutkan karena tadi sudah dijelaskan. Kemudian termasuk juga bagian-bagian yang itu perlu dihindari. Ini juga
saya lanjutkan gitu ya. Nah, saya hanya menekankan di bagian kesimpulan dari kucing itu, berarti memang utamanya itu menjaga keseimbangan ya, antara mendengar dengan memberi umpan balik. Nah, saya menyorotnya di umpan balik, karena ini ada kaitannya dengan tugas pengawas, peran pengawas di tahap 3. Di tahap 3 itu tugas kita adalah diskusi dan umpan balik. Nah, ternyata dari diskusi umpan balik itu ada momen-momen tertentu yang bisa kita masuk menggunakan kucing. Begitu. Nah, ya nanti saya ceritakan. Nah, ini contohnya hari ini. Kelihatan ya Bu Rini ya? Kelihatan, terlihat Bu, Heeh, jelas. Jadi ini pengalaman yang saya sampaikan tadi, kucing itu bisa jadi ketika implementasinya itu tidak seperti yang di teori. Begitu. Hmm. Contohnya hari ini saya punya cerita praktek gitu ya. Cerita praktek saya gini. Ternyata pengawas sekolah itu kalau sudah ada ikatan batin dengan sekolah itu nyambung. Begitu Bu Hmm. ini. Nah ini saya Chemistry ya. ada chemistry. Jadi ada cerita unik. Tadi malam itu setelah kegiatan rakor pengawas tahap 1, itu saya pulang itu saya kalau kalau bahasa Jawanya tuh ketok-ketokan ya. Ketok-ketokan tuh tampak gitu ya. Oh, Tampak wajah Waka gitu ya. Salah satu sekolah namanya SMA Santa Maria Malang. Nah, karena saya kok ketok-ketokan ya, tampak begitu ya. Pagi itu saya WA, ternyata Waka saya itu juga nyambung. Bu, saya Pak mau WA Bu Nini gitu. Jadi klop gitu ya. gayung Jadi bersambut. betul. Nah, saya juga heran, nah, kenapa kok sampai begitu? Nah, itu ternyata sudah ada ikatan batin, itu ternyata begitu. Nah, beliau itu Waka kurikulum. Nah, kepala sekolah masih baru, gitu ya. Nah, karena situasi emosionalnya terikat seperti itu, jadilah saya datang. Ini banyak banyak hal yang diceritakan. Nah, baru itu nanti saya masuk ke kucing begitu. Tapi cerita awalnya seperti itu, begitu. Jadi kalau dilihat di gambar di foto ini belum kucing ini ceritanya. Ya. Jadi masih bercerita banyak hal yang diceritakan ini permasalahannya ini mulai dari prestasi, kendala sampai apapun itu semuanya diceritakan. Nah, di antara cerita-cerita itu akhirnya ada yang mengerucut saya masuk kucing perusahaan gitu. Nah, gitu ya. Itu cerita hari ini. Nah, lalu selain itu saya ada pengalaman terkait dengan pendampingan di sekolah penggerak. Nah, kalau di sekolah penggerak itu kan memang ada lokakarya kucing, Ya. begitu. Ini belum Ya. belum belum kelihatan ya. Ini ada videonya sebenarnya. Kalau belum nanti tidak saya tampilkan tidak apa-apa, saya cerita saja. Jadi yang di sekolah penggerak yang angkatan 3, kalau angkatan 1 waktu itu fasilitatornya PA tadi ya. Betul pelatih ahli tadi ya. Nah, di angkatan 3 ini setelah lokakarya itu akhirnya saya melaksanakan kucing. Nah, kucingnya ini, jadi ini fragmen yang lain ya, yang hari ini nanti saya tuliskan komunikasinya nanti saya tuliskan gitu. Yang ini cerita yang ketika mendampingi di program sekolah penggerak. Nah, ini juga menurut saya cerita praktek karena berdampak pada bagaimana pengawas itu menjadi coachnya kepala sekolah, kepala sekolahnya menjadi coachnya guru, guru menjadi coachnya murid. Nah, kalau misalnya dilakukan penelitian gitu ya, apakah dampak langsung dari coaching atau tidak, tapi setidaknya dari yang saya lakukan kepada kepala sekolah, itu ada dampak gitu ya. Dampaknya kepada eh, terwujudnya komunikasi yang lebih baik antara keempat bagian ini, gitu ya. Nah, waktu itu saya menyebutnya, gitu ya, eh, kucing yang saya kemas sendiri begitu. Karena itu tadi saya biasanya kalau menerapkan kucing itu pakemnya seperti apa tuh belum tentu seperti pakem begitu.
karena saya lihat situasionalnya di sekolah. Nah, waktu itu saya mencoba mengkreasi sendiri, menggunakan tatanan ini sendiri, pikiran saya sendiri. Jadi, pertama mengidentifikasi masalah, lalu melakukan analisis permasalahan, dari permasalahan-permasalahan tadi dikerucutkan ke mencari solusi. Nah, setelah ketemu solusi, dilanjutkan lagi lebih dalam lagi, dirumuskan alternatifnya apa dari solusi-solusi itu. Nah, dari situ berkembang lagi, pilih yang solusi terbaik. Semakin mengerucut, mengerucut, mengerucut begitu. Nah, setelah itu baru menentukan langkah-langkah. Nah, ini saya sebutkan sebagai Ida Carupit. Ini karangan saya sendiri, Bu Rini. Jadi kalau di pakemnya ya nggak ada gitu ya. Ida Carupit ya. Heeh. Ida Carupit itu ya itu tadi identifikasi analisis sampai kepada menentukan langkah-langkah dari solusi yang terpilih. Sudah ada beberapa solusi, lalu solusi-solusi itu dipilih, disepakati mana yang digunakan. Begitu. Nah, itu lalu berikutnya yang tadi Pak Fakri tadi menyebut terkait dengan alur tirta gitu ya. Di alur tirta itu memang yang paling mudah. Tapi karena ini muter, saya lanjutkan saja. Ya, ini Ida Carupit kelihatannya. Ada gambar Ida Carupit ya. Ini Ini tahap tahapan 3 cari solusi. cari solusi itu Ida Carupit tadi ya. Tapi biar Heeh. tidak lama tidak saya tampilkan videonya ya, karena ini berdurasi berapa menit begitu ya. Tapi ini intinya yang saya terapkan Ida Carupit tadi, yang cari Mm-mm. solusi itu sampai menemukan langkah-langkah begitu. Nah, ternyata dampaknya adalah langkah-langkah yang disepakati itu dipakai oleh kepala sekolah ganti mengcoach gitu. Jadi coach gitu, jadi coachnya bagi gurunya. Nah, Keren. berikutnya di sisi lain lagi Bu Rini, ini Iya. pada saat eh, ada kendala terkait dengan PBD gitu, tapi yang mengalami kendala di PBD itu satu komunitas, maksud saya tidak hanya satu dua orang, tapi dari kalau di program penggerak kan ada komite pembelajaran ya. Nah itu di komite pembelajaran itu ternyata belum paham betul terkait dengan PBD. Akhirnya ini saya menerapkan ganti tirta gitu. Jadi saya mencoba, saya kreasi sendiri, kemudian alur tirta gitu. Lalu saya mengkreasi lagi begitu, mengkreasi lagi, ganti grow itu saya gabung dengan tirta begitu Bu Rini. Iya, Nah, iya. saya Ini coba-coba. yang katanya kombinasi tadi ya, Mm-mm. dicombine. Jadi di sini Mm-mm. ini tidak saya putar juga ya. Jadi saya apa tuh upayakan alur grow itu kekuatannya ada di mana, alur tirta kekuatannya ada di mana, dan sebaliknya kekurangannya ada di mana kedua belah pihak. Terus saya gabung. Saya gabungannya itu jadinya Grirowat gitu. Grirowat itu gabungkan grow sama tirta. Nah, dari video ini gitu ya, nanti di apa tuh materinya saya sertakan linknya. Di video ini intinya saya berusaha menjiwai alur grow dan alur Mm. tirta. Iya. Lalu setelah saya pahami keduanya itu saya gabung yang jadi Grirowa tadi, saya latihkan bertahap. Jadi bukan saya sebagai pelakunya. Sebagai Mm-mm. pelakunya itu guru di Si. dampingan. Heeh. Saya pilih yang gurunya memiliki potensi tanda petik mampu menjadi coach itu. Saya cari info dari kepala sekolah. Pertama di pertemuan pertama itu mereka saya latih dengan guru. Begitu. Setelah saya latih dengan guru, berikutnya saya telaah, berikutnya saya gabungkan jadi Grirowat. Itu mereka saya latih lagi. Nah, jadilah para guru itu menerapkan apa yang saya latihkan terkait dengan Grirowat itu. Nah, setelah terjadi proses coaching, coach yang terpilih, kuncinya
saya minta untuk memetakan dari para coach. Di Hmm. antaranya para guru yang setidaknya perlu di-coaching. Begitu. Hmm. Ketemulah ada 7 coach. 7 itu memilih kuci-kuci begitu. Nah, waktu proses, coach dengan kuci, ini saya amati terus. Gitu, saya ngikuti terus. Nah, setelah itu terpisah. Coachnya saya wawancara sendiri, kucinya saya wawancara sendiri. Tujuannya saya gunakan untuk menggali bagaimana kenyamanan ketika menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali potensi kuci menggunakan alur grow dengan ketika menggunakan alur Grilowat gabungan Tirta gitu, terpisah gitu. Nah, dari sisi coach itu ternyata menyampaikan lebih baik banyak memiliki keterampilan bertanya gitu. Ya. Kalau grow sendiri, kemudian Tirta sendiri itu dipisah, itu pertanyaannya 50-50 ibarat begitu. Tapi kalau digabung, mereka semakin memiliki keterampilan bertanya. Nah, dari situ akhirnya saya punya pemikiran kalau begitu eh, model-model kucing ini bagus juga jika dikreasi, dikombinasi. Karena tujuannya adalah melatih kemampuan bertanya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fakri tadi, pertanyaan itu penting. Nah, ternyata coach itu belum tentu pede, belum tentu percaya diri ketika memberikan pertanyaan pemantik untuk bisa menggali sampai ketemu potensinya si kuci begitu. Nah, tapi ini karena tujuan lain ya tujuannya bukan saya akan mengcoach mereka, tapi saya ingin melatih mereka jadi coach gitu. Jadi ini ceritanya yang di pengalaman cerita praktek saya di menggabungkan tadi. Lalu berikutnya ini yang dampaknya tadi ketika yang tadi Ida Carupit gitu ya, saya terapkan, ternyata kepala sekolah saya itu ikut-ikutan untuk berkreasi. Akhirnya punya coaching tahapannya disebut, sebutannya sendiri ya, itu menggunakan OK Star. Orientasi, observasi, apa-apa begitu ya, yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah. Di antaranya, sekolah ini karena di Tarunanala itu muridnya dari Sabang sampai Merauke, orang tua itu punya keinginan untuk bisa melihat bagaimana anak-anaknya belajar. Akhirnya dibukalah namanya open class. Tapi sebelum open class, guru mindsetnya dibangun dulu melalui coaching dengan OK Star ini. Itu oleh kepala sekolahnya. Begitu. Nah, terkait dengan itu, saya tunjukkan ilustrasi sedikit hasilnya dari guru tadi ya, yang bukan ke guru deh, kepala sekolah. Kepala sekolah, jadi kronologisnya itu sebenarnya bukan maksud faktor dari awal sengaja fokus ke kucing Bu Rini, tetapi ternyata Ya. nyambung bisa begitu. Jadi akhirnya saya berpikir kenapa akhirnya metode kucing itu dimasukkan ke dalam salah satu metode pendampingan begitu. Iya, Nah, iya. ini ya. Jadi ini akhirnya menyelesaikan masalah tadi oleh kepala sekolah setelah saya kucing Ida Carupit tadi. Begitu. Sedianya kepala sekolahnya hadir juga, namun menghantarkan anak ke Akpol ini memang anu ya anak apa tuh anak-anak semi militer ya di situ. Itu ya. Jadi yang OK Star tadi akhirnya dipakai untuk menyelesaikan kebutuhan tadi. Orang tua itu sudah nggak protes-protes lagi. Begitu. Sebelumnya karena banyak ya orang tua dari berbagai wilayah yang kepengen seperti apa layanan pembelajaran itu.
gitu. Jadi dari sini akhirnya berdampaknya merembet Bu Rini, merembetnya kepala Mm-mm. sekolah di luar sekolah ini pun itu juga ikut hadir pada saat Mm-mm. murid-murid belajar dan Mm-mm. guru yang mengajar itu dari sekolah di luar sekolah ini. Iya, Begitu. open class ya. Jadi open class tadi. Jadi saya jadi berpikir dampaknya seberapa jauh dari proses coaching, tapi kenyataannya ada peristiwa yang berangkatnya itu dari coaching dulu gitu. Nah, Gitu ya. Tapi kalau idenya diteliti lebih lanjut ya belum tentu juga langsung gitu ya. Tapi bisa saja faktor-faktor lain. Jadi akhirnya ini waktu open class yang sekolah belum terbiasa melayani gitu ya. Akhirnya kepala sekolahnya meng-coaching dulu begitu kepada para gurunya sampai mm-mm. gurunya memiliki eh, percaya diri begitu ya bahwa punya kemampuan untuk bisa dilihat orang tua langsung begitu. Jadi orang tua ada yang datang langsung, ada yang di luar gitu, maksudnya secara online. Nah ini, jadi menurut saya itu tadi apakah karena dampak ini, karena kejadiannya memang setelah saya lakukan coaching ini gitu. Akhirnya berkembang, oh Bu kalau begitu saya nanti lakukan ini. Itu setelah ketemu Ida Carutip tadi, ketemunya Oke Star tadi. Itu ya. Jadi, nah ini proses-proses coaching akhirnya terjadi begitu. Itu. Ini coachingnya yang dilakukan oleh kepala sekolah, ada yang coaching individu, ada yang coaching kelompok akhirnya. Begitu. Ini yang dilakukan. Lalu metode itu tadi ketika observasi, proses coachingnya akhirnya dilakukan oleh guru. Begitu. Jadi akhirnya guru kepada murid. Begitu. Nah, itu ya. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu ya. Dampaknya begitu tadi, ini juga ada videonya. Nah, berikutnya ini fragmen yang hari ini. Ya, yang hari ini nih. Hari ini saya punya cerita seperti ini, Bu Rini. Ini kelihatan ya? Ini kelihatan tulisan saya ya? Bukan tulisan saya. Maksud saya apa? PDF-nya ya, Bu, ya? Catatan ya, catatan dan umpan balik ya. Belum berganti Bu, ininya Oh, belum Ini berganti. masih Saya dokumentasi gantikan dulu. open class, Bu. dokumentasi ya. Oke. Oke. Apakah ada yang mau di-share screen lagi, Bu Nini? Ya, ada. Ah, Bentar. ya, Jadi, itu catatan saya hari ini. Kalau ini hari ini, ya, saya setelah tadi yang tampak di foto tadi ya, yang saya bercerita ada chemistry, ikatan batin dengan wakil kepala sekolah itu tadi ya, yang kepala sekolahnya masih baru, saya bercerita banyak cerita apa saja. Akhirnya saya mencatat nomor satu, saya catat semua, saya catat gitu ya, saya catat. Setelah itu berikutnya saya tanya dari sekian permasalahan ini, mana yang mau difokuskan? Lah dari sinilah yang tadi saya sampaikan, ternyata ini proses kucing gitu. Gitu ya. Maka ini saya tunjukkan komunikasinya gitu. Nah, kurang lebihnya begini. Nah, kalau mau apa tuh membuat script gitu ya. Misalnya hari ini gitu ya. Kebetulan namanya itu Bu Ati, ini Waka Kurikulum. Selamat pagi Bu Ati, bagaimana kabar Bu Ati hari ini? Saya senang mendengar SMA Santa Maria Maria telah berhasil menjalankan tahun pertama program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan baik. Ini cerita realnya begitu tadi. Namun saya ingin mendiskusikan beberapa hal yang memerlukan perhatian lebih, terutama mengenai sinkronisasi antara P5 dan kegiatan intrakurikuler, serta kolaborasi antar guru yang belum maksimal. Itu cerita-cerita tadi. Apa pendapat Bu Atik mengenai hal ini? Lalu Bu Atik nyampaikan, terima kasih Bu Nini. Memang benar, kami menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan P5 dan intra mm-mm, secara sinkron. mm-mm, Beberapa guru masih merasa kebingungan dengan peran dan tanggung jawab mereka.
terutama dalam hal pengaturan jam dan modul ajar yang masih rancu. Begitu. Lalu, ini yang di saya memahami itu. Mungkin kita bisa memulai dengan mengidentifikasi beberapa solusi yang telah diusulkan. Misalnya, membuat 2 modul interdisipliner dan modul P5. Jadi intinya itu gurunya tuh kepengennya meringkas gitu ya, supaya tugas-tugas itu tidak menumpuk kepada anak. 5 mapel, 5 tugas kan kasihan. Lebih baik mapel yang bisa berkaitan interdisipliner itu dilakukan. Tapi jangan sampai tumbuhkan dengan konsep P5 gitu maksudnya. Begitu. Nah, maka ini tadi dengan tema yang sama. Jadi kalau misalnya ya temanya ambil kewirausahaan. Dari sisi intra pinjem tema itu, tapi tetap telaahnya CP. Begitu. Lalu yang kewirausahaan itu dari P5 tidak telaah CP tentunya. Memang memetakan dimensi elemen subelemen. Begitu. Tujuannya gurunya biar ringan juga. Kalau guru berinterdisipliner itu kan cari-cari tema susah juga kadang. Nah, itu ada tema, tinggal nanti membuat topik-topik-topik. Begitu. Ini permasalahan yang hari ini saya diskusikan bersama Bu Ati ini. Begitu. Lalu menggunakan 2 rubrik yang berbeda untuk menilai kompetensi intra. Kalau intra berarti dari CP kembali ke CP. Kalau P5 dari karakter kembali ke karakter. Jadi 2 hal. 2 hal berbeda. Maka modulnya berbeda, rubriknya berbeda. Hanya pinjem tema. Begitu. Itu pun tidak dipaksakan pada mata pelajaran yang ditentukan. Tetapi memang yang materi di CP itu ada. Dan itu kebetulan saya terapkan ke interdisipliner yang kapan hari ada mahasiswa S3 yang sedang belajar di Sydney, itu sedang interdisipliner mata pelajaran biologi, geografi, sosiologi, sama sejarah. Kebetulan saya memberi materi itu, nah itu cocok dengan yang dihadapi oleh Bu Ati ini. Begitu ceritanya, Bu. Nah, lalu bagaimana menurut Bu Ati, apakah ini dapat diterapkan di sekolah? Begitu. Lalu, itu ide yang bagus, Bu, karena Bu Ati sebenarnya sudah ada ide, sudah ada, tapi ragu, dan ragu diprotes temannya, begitu. Karena rancunya antara intra dengan P5 tadi. Nah, lalu di sini saya rasa kita perlu menata ulang jadwal dan memastikan guru-guru paham tentang rubrik penilaian yang harus digunakan. Namun, beberapa guru mungkin perlu lebih banyak dukungan untuk memahami perubahan ini. Nah, saya setuju. Saya menyarankan untuk mengadakan sesi pembinaan khusus untuk para guru, terutama yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator. Karena masih ada kerancuan tadi dari ceritanya Bu Ati. Agar mereka lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka. Bu Ati juga bisa mengajak guru yang berpotensi, nah ini disebutkan di sini nama-nama ini, gitu ya, untuk berperan sebagai inisiator dan memimpin perubahan ini. Apa pendapat Bu Ati? Lalu, itu ide yang baik, Bu. Saya akan mengatur sesi pembinaan dan mendorong guru-guru yang berpotensi untuk berperan aktif. Dan tadi disepakati tanggal 24 September. Itu akan mengadakan ganti training. Jadi ini hari ini kucing, terus berikutnya nanti saya training. Begitu. Nah, itu pembicaraan singkat lah. Sekarang ganti dari, oh ya ini tadi ya, fotonya ini tadi ya. Ganti bagaimana contohnya ketika wakil kepala sekolah atau kepala sekolah pada guru ke rekannya. Nah, misalnya ini. Selamat pagi Pak Andre, terima kasih telah hadir di pertemuan hari ini. Saya ingin membahas beberapa hal terkait pelaksanaan P5 dan kegiatan intrakurikuler kita. Saya Slide-nya tidak jalan nih Bu Nini. tidak jalan. Enggak. Oh, Kurang ke bawah mungkin. bentar. Ya. Jadi setiap pembicaraan ditulis ya, dicatat Iya. dengan Bu Nini. Luar biasa ini. Kalau skrip ya begini kan gitu ya. Ya, ya, skrip. Nah, ini kelihatan ya. Ya, Ya, oke. Jadi seperti itu. Terus Pak gurunya bilang gini, Bu, kami rasa masih bingung, gitu ya. Kami merasa masih bingung dengan cara mengintegrasikan kegiatan P5 dan intra secara bersamaan. Terkadang kami tidak tahu kapan harus menggunakan rubrik yang berbeda
untuk masing-masing kegiatan. Lalu Bu Atiknya, saya mengerti. Saya ingin mengusulkan agar kita membuat 2 modul interdisipliner dengan tema yang sama, namun dijadwalkan secara berbeda. Kita juga akan menggunakan 2 rubrik terpisah. Satu untuk menilai keterampilan intra, satu untuk keterampilan P5. Bagaimana menurut Bu Ati? Ya, itu mungkin membantu. Tapi bagaimana dengan guru yang harus mengajarkan materi tertentu secara berurutan? Lalu Bu Ati bilang, kita bisa mempertimbangkan opsi untuk menukar materi antar semester atau menata urutan ATP sehingga materi tetap dapat diajarkan sesuai dengan kurikulum, kebutuhan kurikulum. Kita juga bisa menyimpan nilai yang akan diberikan saat materi tersebut keluar pada semester tertentu. Apakah ada usulan lain dari Pak Hendri? Nah, saya rasa itu solusi yang bisa kita coba. Mungkin kita perlu banyak latihan dalam menggunakan rubrik yang berbeda. Lalu tepat sekali, saya akan mengatur sesi pelatihan. Nah ini, yang nanti ketemulah nanti tanggal 24. Gitu. Bersama pengawas, kepala sekolah, dan guru. Nah ini sekarang guru ke murid. Tuh ya, guru ke murid seperti ini. Selamat pagi anak-anak, saya mendengar beberapa hari kalian merasa bosan dan kesulitan dalam menjalankan kegiatan proyek akhir-akhir ini. Saya ingin mendengar pendapat kalian. Apa yang membuat kalian merasa seperti itu, bosan maksudnya. Bu, terkadang proyek yang kami kerjakan terasa terlalu monoton dan tidak menarik. Kami juga tidak yakin tentang apa maksudnya yang diharapkan dari kami. Saya mengerti gurunya. Saya dan rekan-rekan guru sedang bekerja untuk membuat proyek yang lebih menarik dan bervariasi. Kami juga akan menggunakan rubrik penilaian yang lebih jelas untuk membantu kalian memahami apa yang diharapkan. Apakah kalian punya ide tentang bagaimana proyek ini bisa lebih menyenangkan? Mungkin kita bisa memilih topik yang lebih kami minati, Bu. Dan melakukan beberapa kegiatan di luar kelas. Itu ide bagus. Kami akan mencoba membuat lebih banyak pilihan topik dan menambahkan kegiatan yang berbeda, seperti bekerja dalam kelompok atau melakukan proyek lapangan. Satu hal lagi, saya ingin kalian lebih berpartisipasi aktif dalam diskusi proyek yang tidak takut dan tidak takut maksudnya mengajukan ide-ide baru. Bagaimana? Setuju? Setuju, Bu. Baik. Mari kita mulai dengan lebih banyak ide dan dari kalian minggu ini. Dan kita coba cara-cara baru untuk membuat proyek yang lebih menyenangkan dan bermanfaat. Nah, ini kemitraannya tampak. Begitu Bu Rini, kurang lebihnya. Terima kasih. Iya, betul. Luar biasa sekali Bu Nini. Apa ya, kita untuk memahami coaching dengan alur Tirta saja sudah agak kelabakan ya. Tapi di sini Bu Nini mengkolaborasikan Grow dengan Tirta, kemudian muncullah dengan nama Ida Carupit. Luar biasa ya Bu Nini. Tentunya teman-teman ini di chat juga sudah ada yang bertanya dari Bu Rahmawati. Katanya mohon dijelaskan lagi mungkin tahapan dari Ida Carupit itu Bu Nini. Oke, tidak tadi ya, Yang Ida Carupit verifikasi tadi, karena itu kan hal ciptaannya baru. Bu Nini tuh, ciptaan Bu Nini yang berdasarkan kenyataan, berdasarkan chemistry, kemudian langkahnya mungkin gabungan dari Grow dan Tirta itu, gitu. Ya, oke. Tadi saya tampilkan Di di slide keberapa tadi ya? ah, Sebelum ini. ya, Disampaikan Bu Diana, keren amat Bu Nini, begitu. ya, saya biasanya kalau bekerja itu kadang tidak menunggu teori gitu, kreasi Ya, sendiri. ya. Jadi Tapi itu, betul-betul melihat situasi, kondisi apa yang real di lapangan, apa yang ada di sekolah, begitu. Terus muncul idenya, begitu ya, Bu Nini. betul. Ditambah chemistry-nya. Ya, Iya, mungkin setelah ini apa ya? Oh, di atas ya, ini. Karena ini sebelumnya sudah Ida ini. Carupit. Ya, ini. Nah, Ya, jadi jadi tahapannya kalau grow sudah jelas ya, ya. Terpa juga sudah ada pakemnya. Nah, Hmm. ini saya mencoba
melihat pengalaman yang ada di sekolah-sekolah begitu. Maksudnya sekolah dampingan gitu ya. Mm-mm. Potensinya seperti apa waktu itu di sekolah penggerak, ini di angkatan 3 itu kan angkatan yang terakhir ini kayaknya ya. Ya, ya. Di angkatan 3 ini baru bagi sekolah ini kan gitu ya. Baru bagi sekolah ini, tapi dengan saya itu sudah lama sebenarnya. Hmm. Artinya dalam kaitannya dengan kucing, mungkin mereka baru, tetapi untuk melihat permasalahan tidak asing bagi saya gitu. Tidak asing Hmm. bagi saya, tidak asing karena memang sudah mengenal sekolah itu. Nah, karena di sekolah penggerak itu loka karyanya itu kan langsung harus ditindaklanjuti. Kalau di bahasa Jawanya sekolah itu kepontalan gitu ya. Pontal itu gimana? Lari-lari atau gimana gitu ya. Oh, begitu. Jadi kayak tergesa-gesa orang lari dikejar anjing misalnya. Kan kayak bisa dibayangkan kan gitu ya. Belum lagi harus menangani karena sekolah ini sekolah khusus gitu ya, Mm-mm. berkebutuhan khusus tanda petik gitu ya, karena semi militer tadi. Jadi Mm. banyak permasalahan di asramanya ya juga harus penanganan, sekolah penggeraknya, belum yang lain-lain. Jadi saking banyaknya waktu itu. Sehingga Mm-mm. saya berpikir memang saya harus mengajak bicara dengan kepala sekolah itu mengidentifikasi permasalahan. Begitu. Karena di sana ada dua manajemen, manajemen sekolah dan manajemen asrama. Begitu. Mm-mm. Sama-sama punya masalah yang sama-sama imbang. Kalaupun ringan ya sama ringan, kalau berat ya sama berat begitu. Artinya tidak boleh diutamakan mana yang harus bareng gitu simultan. Tapi Mm-mm. saking banyaknya itu maka identifikasi permasalahan. Wah, waktu itu kesepakatannya ambil yang paling berdampak kepada murid mana. Itu yang akan diangkat dulu. Jadilah ketemu waktu itu berkenaan dengan pembelajaran. Karena apa? Disambungkan dengan PBD, disambungkan dengan PMM. Tapi waktu itu belum bicara PMM, Bu Rini. Iya, iya, Nah, iya. itu tadi ya, saya seringkali uji trial and error sendiri, berikutnya baru, oh ada teori baru gitu, tapi udah saya lakukan gitu ya. Jadi itu, akhirnya ketemulah berpikirnya tentang peningkatan mutu pembelajaran. Begitu. Lalu dari pembelajaran itu juga begitu permasalahannya. Anak asrama itu ada kecenderungan ngantuk, Bu. Mm-mm. Karena Kurang tidur. betul dia kurang tidur, terus juga karena latihan fisik dia belum belum terbiasa ya. Kan Ya. kalau pagi jam berapa jam 5 kalau tidak salah itu harus ada lari pagi, sarapan juga harus ada jamnya, makan siang semuanya ada jam-jamnya gitu. Berarti terkait dengan kualitas pembelajaran itu juga harus benar-benar dianalisis penyebabnya dari siapa? Dari gurunya apa memang dari muridnya atau dari apa begitu. Nah, maka Mm-mm. akhirnya cari solusi. Solusinya itu banyak pilihan dari sisi guru, pemahaman kompetensinya terkait dengan pembelajaran apa itu paradigma baru seperti apa, penilaian seperti apa, anak latar belakangnya seperti apa, dan seterusnya. Akhirnya dicari alternatif-alternatif solusi. Nah, pilihan terbaiknya akhirnya diambil ke gurunya, gitu. Ke gurunya. Jadi kembali pada gurunya, berarti akan didampingi oleh kepala sekolah tadi. Akhirnya muncul Oke Start tadi. Jadi kepala sekolahnya akhirnya nyontoh cara saya gitu waktu itu. Nyontoh cara saya bisa mengidentifikasi masalah sampai ketemu solusi. Itu ditularkan. Nah, waktu itu saya buatkan skrip juga begitu. Ya, buatkan skrip, lalu kepala sekolahnya mengkreasi sendiri. Jadilah karena belum belum terbiasa waktu itu ya, belum terbiasa. Nah, tapi kalau sekarang-sekarang ini kan udah mulai dibiasakan, maka kucing bisa saja tidak harus resmi seperti saya hari ini di tengah jalan itu saya masuk kucing, maka nanti Mm-mm. akan masuk ke proses kucing. Nah, dari situlah baru mengerucut ke langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu ditetapkan oleh kepala sekolah. Jadilah mengidentifikasi ke kompetensi guru, melakukan pelatihan sampai ketemu oke start tadi. Begitu. Dan itulah yang diterapkan di sekolah dan sampai sekarang yang namanya open class itu dilakukan secara rutin akhirnya. Sehingga orang tua itu punya pemahaman bagaimana gurunya mengajar anak-anaknya, utamanya yang dari berbagai wilayah Papua dan sebagainya, itu bisa melihat.
Begitu Bu Rini kurang lebihnya. Iya, baik Bu Nini. Kelihatannya memang ini untuk kepala sekolah yang punya pemikiran yang hot sekali ya. Kalau saya lihat langkahnya, bukan saja dia mampu mengidentifikasi, tapi harus menganalisis permasalahannya juga gitu ya. Selain mencari solusinya sendiri gitu. Kemudian dari solusi harus dirumuskan alternatif solusinya gitu. Kemudian pilih solusi yang terbaik dan tentukan langkah-langkah untuk menuju solusi itu. Luar biasa, apa Bu Nini yang mengcombine beberapa teori begitu yang disesuaikan dengan apa yang ada di sekolah dampingan. Luar biasa ya Bu Nini, Bapak Ibu, teman-teman, ide-ide kreatifnya gitu. Dan ini adalah pakemnya Bu Nini begitu. Kalau memang nanti bisa dipakai teman-teman, boleh kali Bu Nini ya. Yang Ida Carupit, kemudian Sangat boleh. Star begitu ya. Sangat boleh. Iya, baik. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru hebat, disilahkan raise hand untuk pertanyaannya baik kepada Pak Fahri maupun kepada Bu Nini, disilahkan. Sebelum nanti kita mendapat cerita praktek baik juga dari Kang Asep mungkin ya nanti. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman, boleh raise hand. Ya. Ini ada dari Bu Diana, keren amat Bu Nini, begitu ya. Memang luar biasa. Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Ya, sambil menunggu teman-teman bertanya, ini ada WA dari Pak Agus, Ketua Umum APSI Pusat kita, bahwa hari Senin depan itu nanti akan dimulai BIMTEK efektivitas pengelolaan kinerja melalui coaching. Setiap peserta akan mendapatkan sertifikat Leader as a Coach. Leader as a Coach, ya. Nah, ini tentunya juga salah satunya pastinya Bu Nini nih narasumbernya gitu ya. Boleh nanti di akhir sesi ini Mas Wildan akan menayangkan flyernya. Bapak Ibu boleh raise hand. Makasih banyak Bu Nini untuk sesinya dan ilmunya, kata Bu Diana. Ya, ada yang akan menyampaikan apa namanya raise hand bertanya? Belum ada. Sepertinya apa yang disampaikan Bu Nini sangat jelas gitu. Tinggal bagaimana teman-teman mengikuti, mempraktekkannya begitu ya. Saya juga ingin mencoba, cuman tidak begitu yakin mampu nggak kepala sekolahnya karena saya dengar dari cerita Bu Nini tadi, Bu Nini dengan selektif mencari coachnya, kemudian sang coach ini mencari sendiri coachingnya gitu. Artinya memang orang-orang pilihan begitu ya, Bu Nini. Untuk pertanyaan kepada Pak Fahri ada, Bapak Ibu? Oke, baik. Sepertinya semua sudah jelas begitu ya. Apa namanya? Iya, belum ada. Saya ingin kasih pantun nih, Cek Nur, untuk narasumber kita. Sebentar. Pak Sugiarto, oh iya, Pak Sugiarto mengucapkan terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Iya, ada pantun nih Bu Nini untuk Bu Nini dan Pak Fahri. Nusantara terbentang jajaran pulaunya, penduduk negeri penuh martabat. Terima kasih banyak untuk paparannya, materinya sangat menarik dari narasumber hebat. Iya, Bu Nini dan Pak Fahri, terima kasih banyak ilmunya. Tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Ide-ide baru yang dikombin, kemudian informasi baru yang disampaikan Pak Fahri tadi akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana cara kita mampu menggali melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali potensi dari kuci kita gitu. Terima kasih banyak Pak Fahri, Bu Nini. Dan terakhir kita juga ingin mendengar, ini ada yang raise hand ini ya. Silakan Bu Sri. Bu Sri dari mana nih Bu Sri? Halo Bu Sri. Bu Sri MR Bingku. Ya, silakan diklik mic-nya, Bu. Ya. Ya Bu Sri dari mana Bu Sri?
Suaranya kok nggak ada ya, Mas Wildan? Ibu, ini Ya, mic-nya sudah dibuka. Oke, baik. Dari mana Ibu? dan Sitaro. Ya, Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah? ya dari Kabupaten Sitaro, Bu. Ya, Dari Sitaro. saya pengawas. Ya, saya Oh iya. pengawas dan masuk di room ini untuk ada, tapi memang kita juga karena ada di negeri kepulauan, terkadang ini jaringan kita, Bu, itu yang parah, makanya saya ini agak susah, ada sekian webinar saya tidak dapat ikut karena memang parah Saat ini jaringannya. Ibu sekarang di Nah, mana saat ini? untuk saat ini barangkali saya punya saya ada di wilayah Tagulandang yang mungkin Ibu erupsi Gunung Ruang itu terdampak ya. Oh, Tapi iya, 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 iya. saya, Baik, saya pertanyaannya tidak Ibu. bisa kasih karena Gunung Ruang juga agak tertutup kabut saat ini. Saya lebih ke Bu Ninik tadi, Ini, tapi barangkali bisakah saya diberi kesempatan nantinya, saya tidak akan agak terlalu pribadi sih, saya bisa nanti dengan Bu Ninik saya japri ke Ibu sehingga saya bisa dapat di sana ya, seperti itu. Saya tidak harus bukan aja di forum ini, saya izinkan untuk bisa diberi waktu nantinya dengan Bu Ninik kapan aja. Nanti saya japri ke Ibu gitu barangkali. Ya, saya tertarik sekali dengan langkah ini dan kebetulan memang untuk coaching ini ada kena di sekolah bina saya yang sampai hari ini belum saya coba tangani karena ada beberapa pertimbangan. Sehingga ketika saya ikut webinar hari ini sungguh luar biasa, saya dapat ilmu ini, tetapi izin saya tidak akan ada di forum ini untuk menyampaikan nanti ke Bu Ninik langsung aja saya japri gitu. Jika saya diizinkan. Makasih. baik, Bu Sri, Semoga bagaimana Bu saya Ninik? mendapat jawaban ya, Ya, untuk silakan. saya bisa Oh iya, melakukan itu. Silakan. Ya. Ya. iya baik Bu Silakan. Sri, sudah dijawab langsung oleh Bu Nini, disilahkan. Ya, terima kasih. Ya, Iya. ada, ya, baik, terima Ini kasih Bu Sri. Bu, ya nomor WA-nya, ya. Nomor WA-nya saya dengan Bu Ninik ya. Ya, nanti Mas Wildan akan memberikan ke Ibu ya, ke Bu Iya. Sri. Iya, baik. Iya, terima kasih Bu Sri. Maaf saya tidak bisa buka video terus Ya, karena ini HP-nya nanti panas dan juga langsung hilang gitu, bisa langsung dengan Ibu Ninik dan juga Bu Herlina. baik, Ya, baik. makasih. Terima kasih, sukses selalu Bu Sri. Iya, Ya. baik. Teman-teman kelihatannya sudah sangat jelas nih apa yang dipaparkan Bu Nini, tinggal bagaimana mengimplementasikannya ya karena gabungan dan harus apa namanya terciptanya chemistry dulu begitu. Terus tadi juga apa yang disampaikan Pak Fahri ada beberapa ide-ide baru juga gitu yang disampaikan. Ternyata bukan hanya Tirta, bukan hanya rasa, ada lagi yang lainnya seperti tadi muncul spirit, step dan skill seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kita rasanya ingin juga ya mendengar praktek baik ini dari Kang Asep. Kalau memang Kang Asep masih sebagai kepala sekolah ya, tentunya pernah dikucing gitu dengan kepala sekolah atau mungkin Kang Asep sebagai kepala sekolah pernah mengkucing gurunya begitu. Halo Kang Asep, apakah bisa berbagi praktek baik untuk kita semua? Pak Asep sedang ada kegiatan lagi, Bu. Oke, baik. Baik ya. Kalau begitu, Cek Nur, barangkali tepat di pukul 15.00 ini cukup barangkali ya webinar APSI Kekinian yang ke-187, Bapak Ibu. Saya moderator mohon maaf bila di sana sini ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Eh, Pohon bertunas tumbuh ke atas.
pohon tumbuh di bebatuan. Waktu yang ada sangat terbatas, salah kata mohon dimaafkan. Demikian Bapak Ibu, webinar APSI Kekinian yang ke-187 selesai di pukul 15.00. Saya kembalikan kepada Cek Nur. Cek Nur, tadi ada pesan dari Pak Agus akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan BIMTEK coaching yang flyernya akan disampaikan oleh Mas Wildan. Disilakan kepada Cek Nur. Terima kasih Oke, Bapak Ibu. baik. Terima kasihnya Teh Rini, Pak Fahri, Bu Nini, dan teman-teman atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum kita tutup, akan ada yang disampaikan oleh Kang Wildan dengan Rakernas ya, Teh Rini. Rakernas yang akan dilaksanakan di 13, 14, 15, 16 Ya. Oktober. Tinggal menghitung hari ya, Teh Rini. Hari, iya, hari. Ya. Oke, silakan Kang Wildan. Ntar ini masih loading ya Bapak Ibu semua. Nah, Udah alhamdulillah muncul, Mas. udah bisa kebaca ya Udah. Bapak Ibu semua. Nah, baik Bapak Ibu semua, nanti APSI di tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2024 akan melaksanakan Rakernas dan juga Deklarasi Asosiasi Pengelola Sekolah se-Asia Tenggara dengan tema membangun ekosistem sekolah yang dicita-citakan melalui pendampingan sekolah berkualitas pengelola sekolah yang nantinya nanti Bapak Ibu semua kita akan berkumpul lagi di kegiatan ini di Jakarta ya Bapak Ibu semua. Untuk batas pendaftarannya 3 hari lagi ya Bapak Ibu semua sampai tanggal 14 September 2024. Nah silakan Bapak Ibu semua langsung ikut daftar ya. Boleh silakan. Nanti kalau misalkan ada kendala bisa ke Mas Wildan di 0851 834 88423 atau ke Bu Ros di 0813 8012 3465 atau ke Bu Artati di 0812 895000142. Nah, silakan Bapak Ibu langsung daftar saja di bit.ly/rakernas-apsi 2024 dan sampai jumpa di Jakarta. Dan satu lagi Bapak Ibu semua nih untuk menindaklanjuti webinar yang tadi, nanti kita akan menyelenggarakan BIMTEK efektivitas pengelolaan kinerja melalui coaching yang nantinya peserta akan mendapatkan sertifikat leader as a coach. Nanti untuk materinya ada mindset, skill, tools, dan juga praktik coaching yang akan diselenggarakan di hari Senin ya Bapak Ibu semua di tanggal 16 sampai dengan 19 September 2024 pukul 19.00 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Bapak Ibu semua, untuk Bapak Ibu ini boleh ya pengawas kepala sekolah atau guru silakan mendaftar dan untuk pendaftaran nantinya didiskon 20% sampai tanggal 14 September 2024. Silakan Bapak Ibu semua langsung ikut daftar ya Bapak Ibu semua karena ada diskon juga nih biasanya pada ikut juga nih diskon 20% sampai dengan tanggal hari Sabtu ya Bapak Ibu semua. Nanti pas besoknya itu harga normal kembali. Sekian untuk informasinya kegiatan Rakernas dan juga BIMTEK dan kita tunggu nanti di kegiatan Rakernas di tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2024 di Jakarta. Sekian informasi dari APSI Pusat. Saya kembalikan lagi ke Bu Nur. Silakan Ibu. Terima kasih Kang Wildan. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengikuti Pak Yandriana juga lagi antusias nih. Ngintip-ngintip, oh ya, 13, 14, 15, 16. Bapak Ibu hadir ya, segera daftar ke Kang Wildan untuk kegiatan di Rakernas, APSI, hajat besar tahunan ya Teh Rini ya. Kita dapat bertatap muka langsung. Demikian Bapak Ibu. Luring ya. Kangen-kangenan di situ, Cek. Dan memakai baju kuning dan coklat ya, tahun sekali. Dan banyak narasumber, Cek, yang akan menyampaikan. Betul. Kemudian ada itu Teh, ada delegasi Pak Ketua. Betul, betul. Jadi Ketua 6 negara ya Teh ini ya. Kita nanti bisa berkenalan bisa main ke Thailand, ke Filipina, ke Malaysia, ke Singapura, ke mana. Melihat bagaimana pengawas di sana, apa yang tupoksinya gitu ya. Oke, Bu Diana katanya sudah daftar. Nanti kita ketemu di Bekasi ya Bu Diana ya. Bekasi itu perbatasan dengan Jakarta Timur, jadi dekat gedung APSI dan juga dekat dengan
stasiun kereta api UAS deh. Jadi bisa siapapun naik ke Bandung. terus cuman turun doang di Bandung, terus naik lagi ke Halim, dekat ke hotel. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Maka nampaknya sudah lagi ya Teri karena ada kegiatan. Iya, iya, benar. Ya, Ada kegiatan belum bisa, ya. ya. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, kita tutup kegiatan ini dengan membaca hadis. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahri Tanjung, Bu Nini, Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum, Pak Leger, teman-teman semua, Bu Sri. Izin live.